Susangao benar-benar ingin berteriak keras. Pada saat ini, punggungnya tegak dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Murid-murid formal lainnya yang hadir, terutama pemuda jangkung, semuanya mengubah ekspresi mereka dan menatap Susangao dengan tak percaya. Dia benar-benar memurnikan pil Kingxin berkualitas sedang. Bagaimana ini mungkin? Itulah yang dipikirkan oleh para murid formal yang hadir. Sang sesepuh menatap Susangao dengan curiga, lalu menatap pil di tangannya, dan meragukan apakah pil Kingxin dibuat oleh Susangao. Bagaimanapun, dia tahu level Susangao. Bahkan jika dia berhasil memurnikan pil Kingxin, kualitasnya hanya akan rendah, dan pastinya tidak akan bermutu sedang. Bahkan banyak murid formal yang peringkatnya lebih tinggi dari Susangao tidak mampu memurnikan pil Kingxin berkualitas sedang. Bagaimana Susangao, yang berada di peringkat paling bawah, dapat menyempurnakannya? Penatua, pil ini jelas bukan buatan Susangao. Dia pasti meminta bantuan seseorang untuk membuatnya. Mohon selidiki. Pria muda jangkung itu tiba-tiba berkata. Susangao sangat marah saat mendengar ini dan berteriak, saya sendiri yang membuat pil Kingxin ini, Anda memfitnah saya. Titik. Pemuda jangkung itu mencibir dan berkata, semua orang tahu bahwa kamu, Susangao, hanya dapat memurnikan beberapa pil berkualitas rendah. Pil Kingxin ini telah mencapai kualitas sedang. Kamu berani mengatakan bahwa kamu telah memurnikannya. Sungguh lelucon. Wajah Susangao memerah, napasnya menjadi cepat, dan dia menatap pemuda jangkung itu. Pria muda jangkung itu tidak takut sama sekali dan menatap Susangao dengan jijik. Susangao, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu meminta seseorang untuk memurnikan pil ini? Orang tua itu bertanya. Dia tidak percaya bahwa Susangao dapat memurnikan pil Kingxin kualitas sedang. Susangao tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia melihat sekelilingnya dan mendapati semua orang memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Susangao merasa sedih. Ia menyadari bahwa dirinya dipandang rendah oleh orang lain di antara murid-murid formal. Jelaslah bahwa dialah yang membuat ramuan itu, tetapi tak seorang pun percaya bahwa dialah yang membuatnya. Penatua, untuk membuktikan bahwa pil ini dibuat olehku, aku bersedia membuatnya sekali di depan umum di hadapan semua orang. Jika aku gagal, aku bersedia menerima hukuman apapun. Susangao berkata kepadamu dengan suara nyaring dan kuat dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Orang tua itu dan semua orang lainnya terkejut. Susangao sebenarnya ingin memurnikan ramuan itu di depan umum. Ini sebenarnya mendorong dirinya sendiri ke dalam situasi putus asa. Pemuda jangkung itu segera berkata, Tetua, karena saudara muda Su ingin membuktikan ketidakbersalahannya, maka biarkan saja dia berbuat semaunya. Susangao tiba-tiba berbalik, menatap tajam ke arah pemuda jangkung itu, dan berkata, jika aku berhasil, kamu harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Apa? Pria muda jangkung itu tidak menyangka Susangao akan menariknya, dan sedikit ragu-ragu. Susangao mencibir dan berkata, kenapa? Kamu tidak berani. Pemuda jangkung itu mencibir dan berkata, apakah aku takut pada murid tingkat rendah sepertimu? Baiklah, jika kau berhasil memurnikan pil Kingxin kualitas sedang, aku akan berlutut dan meminta maaf padamu. Namun jika kau gagal, kau harus berlutut di hadapanku dan menggonggong seperti guk-guk. Itu kesepakatan, Susangao berkata dengan dingin. Pria muda jangkung itu mencibir, seolah-olah dia telah melihat adegan Susangao berlutut di depannya dan menggonggong seperti guk-guk, dan dia sangat bersemangat. Orang tua itu tidak menghentikan mereka berdua, tetapi menatap Susangao dan berkata, tungku alkimia dan ramuannya sudah siap, mari kita mulai sekarang, tetapi kamu harus memahami konsekuensinya. Susangao berkata tanpa ragu murid mengerti. Orang tua itu mengangguk dan memimpin semua orang ke ruang alkimia. Masuk. Orang tua itu menunjuk ke ruang alkimia dan berkata kepada Susangao. Jika kamu menyesal, berlututlah di hadapanku sekarang, dan kamu tidak perlu menggonggong seperti guk-guk. Pria muda bertubuh jangkung itu berkata sambil mencibir. Susangao mendengus dingin, mengabaikan sarkasme pemuda jangkung itu, dan berjalan langsung ke ruang alkimia. Orang tua itu mengikuti dari dekat, sementara murid-murid formal lainnya menunggu di luar ruang alkimia. Bagaimanapun juga, alkimia adalah hal serius, dan terlalu banyak orang dapat dengan mudah memengaruhi sang alkemis. 2 jam kemudian, lelaki tua itu keluar dari ruang alkimia, memegang botol giok di tangannya, tanpa ekspresi di wajahnya. Susangao berjalan keluar di belakang lelaki tua itu, dengan ekspresi kelelahan yang tak dapat disembunyikan di wajahnya, tetapi kegembiraan di matanya. Semua orang di luar terkejut ketika melihat ini, terutama pemuda jangkung itu, yang bahkan lebih gugup. Tidak, dia hanya murid tingkat rendah, dan yang terburuk dari yang terburuk. Mustahil baginya untuk memurnikan pil dengan kualitas rata-rata. Dia jelas tidak bisa. Pemuda itu terus mengucapkannya dalam hatinya, tetapi kegembiraan di wajah Susangao membuatnya merasa semakin gelisah.
Semua orang memandang lelaki tua itu, menunggu dia mengumumkan hasilnya. Orang tua itu memandang semua orang di sekelilingnya, dan akhirnya pandangannya tertuju pada pria muda yang tinggi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah, dan berkata, "Sukses." 3 kata sederhana ini bagaikan guntur di tanah kering, mengejutkan semua murid formal yang hadir. Orang tua itu tidak banyak bicara dan mengeluarkan beberapa pil Kingxin yang baru saja disempurnakan Su Sangao. Seperti yang diharapkan, seperti yang sebelumnya, semuanya berkualitas sedang. Melihat pemandangan itu, pemuda jangkung itu menjadi pucat dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Yang lainnya menatap pemuda jangkung itu dengan rasa kasihan, dan di saat yang sama mereka diam-diam senang dalam hati karena mereka tidak bertaruh dengan Su Sangao, kalau tidak, mereka akan kehilangan muka. Meskipun Su Sangao lelah saat ini, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Kebencian yang telah lama terpendam akhirnya sirna hari ini. "Lin Su, aku menang, mengapa kamu tidak berlutut?" Su Sangao tiba-tiba meraung keras. Pria muda jangkung bernama Lin Su memiliki ekspresi yang sangat kaku. Ketika dia mendengar raungan Su Sangao dan melihat semua orang menjauh darinya, dia merasa sedih dan langsung berlutut di depan Su Sangao. "Saya salah." Setelah mengatakan ini dengan cepat, Lin Su berdiri dan berlari pergi tanpa mempedulikan apapun. Su Sangao tersenyum. Lin Su selalu memandang rendah dirinya, tetapi hari ini dia berlutut di depannya untuk mengakui kesalahannya. Meski keduanya bisa dikatakan punya dendam satu sama lain, Su Sangao tak peduli. Bagaimanapun, dia telah melampiaskan amarahnya dan merasa sangat bahagia. Ketika Su Sangao kembali ke kediamannya, dia melihat Fang Lin berbaring santai di kursi bambu. Melihat ini, Su Sangao terdiam. Bukankah dia mengatakan ingin memurnikan pil Tong Mai? Kenapa kamu cuma tidur siang di halaman? Adik Fang, adik Fang. Susan memanggil 2 kali, tetapi gagal membangunkan Fang Lin. Ketika dia masuk, dia mendapati Fang Lin sedang tidur nyenyak dan wajahnya agak pucat. Su Sangao sedikit khawatir, jadi dia masuk ke rumah dan mengambil selimut untuk menutupi Fang Lin. Berjalan ke tungku alkimia, Su Sangao menyentuhnya dan menemukan sedikit kehangatan yang tersisa, yang berarti Fang Lin memang telah menggunakan tungku itu. Sayangnya, tingkat kultivasi junior Brother Fang masih belum cukup tinggi. Menggunakan tungku alkimia menghabiskan pikirannya dan dia pasti kelelahan. Su Sangao berkata dalam hatinya. Malam harinya, Fang Lin bangun perlahan-lahan, dan kulitnya tampak jauh lebih baik. "Adik Fang, akhirnya kau bangun juga. Kalau kau tidak bangun, aku pasti sudah menggunakan ramuan untuk menyelamatkanmu." Su Sangao di samping berkata sambil mendesah panjang. Fang Lin menatap langit, langit sudah hampir gelap, lalu menatap Su Sangao, menyeringai, mengulurkan tangan dari tangannya dan mengeluarkan 2 pil bundar berwarna emas. "Kakak senior Su, ini adalah pil Tong Mai yang aku janjikan akan kuberikan padamu. Carilah waktu untuk meminumnya," kata Fang Lin. Su Sangao mengambil kedua pil itu dengan heran, dan setelah memeriksanya lebih teliti, ia mendapati bahwa kedua pil itu kualitasnya luar biasa bagus, bulat dan penuh, warnanya cerah dan wanginya lembut. Meskipun Su Sangao tidak dapat menilai kualitas pil Tong Mai dengan tingkat kemampuannya, ia berpikir bahwa pil tersebut setidaknya memiliki kualitas sedang, dan kemungkinan besar memiliki kualitas terbaik. Memikirkan hal ini, Su Sangao terkejut. Ketika dia menatap Fang Lin lagi, seolah-olah dia sedang menatap seekor monster. "Apakah kamu yang membuatnya?" Su Sangao mengajukan pertanyaan yang sangat tidak profesional. Fang Lin berkedip dan tersenyum, "Tentu saja aku berhasil. Tidakkah menurutmu kakak senior Su tidak mempercayainya?" Su Sangao berpikir dalam hati, "Tentu saja aku tidak percaya. Anda hanya murid dan tong, tetapi kualitas pil yang Anda ramu sangat bagus. Jika orang lain, mereka mungkin akan lebih terkejut lagi." Tetapi Su Sangao setidaknya melihat keajaiban Fang Lin. Tanpa bimbingan Fang Lin, Su Sangao mungkin tidak akan mampu menyempurnakan pil Kingxin sampai sekarang. Jadi meskipun dia terkejut saat itu, dia tidak terlalu kehilangan ketenangannya. "Adik Fang, aku ragu apakah kamu seorang jenius dalam bidang alkimia dan sengaja bersembunyi di antara para murid dan tong." Su Sangao berkata tanpa daya. Fang Lin terkejut, "Kau sudah menemukan jawabannya." Fang Lin memurnikan pil Tong Mai, totalnya 6 pil. Dia memberikan 2 kepada Su Sangao, meninggalkan Fang Lin dengan 4. Mengingat meridian Fang Lin yang tersumbat, 4 pil Tong Mai sudah cukup untuk membersihkannya. Su Sangao memberitahu Fang Lin tentang taruhan yang dibuatnya dengan Lin Su siang tadi, dan kata-katanya penuh dengan kebanggaan. "Kakak senior Su, sepertinya kau dan aku berada di perahu yang sama. Aku tidak diterima sebagai murid Dantong, dan kau dipandang rendah sebagai murid formal sepertiku. Sayangnya, kita benar-benar saudara yang sedang dalam kesulitan." Fang Lin mendesah. Dengan kualifikasi junior Brother Fang, dia pasti akan sukses di masa depan. "Aku, kakak seniormu, tidak punya harapan lagi padamu," kata Su Sangao.
Fang Lin menepuk bahunya dan berkata, itu belum tentu benar. Banyak orang yang terlambat berkembang. Saya rasa kakak senior Su adalah salah satunya. Su Sangao tersenyum pahit, jangan menghiburku. Pada malam hari, Fang Yun dan Su Sangao meminum pil Tongmai pada saat yang sama. Namun, situasi kedua orang itu berbeda setelah meminum obat tersebut. Keesokan paginya, Su Sangao membuka beberapa meridian yang tersumbat di tubuhnya. Ke-36 meridian utama terbuka sepenuhnya, dan seluruh orang merasa seolah-olah telah disublimasikan. Namun, Fang Lin telah mengasingkan diri selama 3 hari berturut-turut, mencerna kekuatan obat pil Tongmai dan terus-menerus membuka meridian yang tersumbat. Baru pada hari keempat Fang Lin akhirnya keluar dari pengasingannya. Meridian yang tersumbat di tubuhnya terbuka, dan dia secara tidak sengaja membuka salah satu dari 72 meridian. Tubuh manusia memiliki 36 meridian utama, 72 meridian minor, dan rincian yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, 72 meridian kecil tersumbat sepenuhnya, dan hanya 18 dari 36 meridian utama yang terbuka. Ketika berlatih bela diri, hal terpenting pada tahap awal adalah membuka meridian yang tersumbat, dimulai dari 36 meridian dan terus berlanjut hingga 72 meridian. 36 meridian terbuka sepenuhnya, dan satu dari 72 meridian juga terbuka. Hasil ini benar-benar mengejutkan Fang Lin. Meskipun hanya salah satu dari 72 meridian, maknanya sangat penting. Hal ini memungkinkan Fang Lin menjadi selangkah lebih maju dari praktisi Yuan Wu biasa pada tahap awal. Fang Lin sangat bersemangat. Setelah meridiannya terbuka, ia segera mulai berlatih. Lagi pula, wilayah kekuasaannya terlalu rendah, bahkan memurnikan pil pun sulit, dan untuk melakukan apapun, seseorang harus memiliki wilayah kekuasaan yang cukup untuk mendukungnya. Fang Lin berlatih metode rahasia Istana Danseng, yang disebut Jiuding Tong Tianjue, yang merupakan keterampilan nomor 1 Istana Danseng. Hanya murid inti dan penting Istana Danseng yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Selain itu, Jiuding Tong Tianjue dibagi menjadi 3 bagian atas, tengah dan bawah. Di seluruh Istana Danseng, hanya ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk berlatih seluruh bagian, dan Fang Lin adalah salah satunya. Meskipun Sekte Zixia tempat Fang Lin berada juga memiliki beberapa keterampilan yang dapat dilatih oleh para pengikutnya, Fang Lin sungguh meremehkan keterampilan tersebut. Lagi pula, setelah berlatih Jiuding Tong Tianjue, mustahil bagi Fang Lin untuk melatih keterampilan tingkat rendah ini. Akan tetapi, meskipun 9 kuali Tong Tianjue merupakan seni bela diri yang tiada taraf, seni bela diri ini juga sangat sulit untuk dipraktikkan. Syarat yang paling penting adalah melahap kuali alkimia kualitas terbaik itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Lin melahap 8 kuali alkimia berkualitas tinggi dan mengolah seni surgawi 9 kuali ke tingkat ke-8, menjadikannya orang terbaik di Istana Suci Alkimia. Dan jika seseorang mempraktikkan 9 kuali Tong Tianjue hingga tingkat ke-9, dia dapat mengubah tubuhnya menjadi sebuah kuali, dan semua hal di dunia dapat dimurnikan. Dalam sekejap mata, seseorang dapat memurnikan semua jenis ramuan, yang sangat misterius. Tetapi bahkan dengan latar belakang Istana Danseng, Fang Lin tidak dapat berlatih Jiuding Tong Tianjue hingga tingkat ke-9, karena persyaratan kuali alkimia terakhir terlalu tinggi. Dalam kehidupan ini, Fang Lin dan teman-temannya harus memulai dari awal. Bahkan Fang Lin sendiri tidak tahu apakah dia bisa kembali ke ketinggian yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Setelah 10 hari mengasingkan diri, Fang Lin akhirnya keluar dari ruangan. Alamnya masih pada tingkat kedua manusia dan Yuan, tetapi seluruh jiwanya terasa berbeda. Adik muda Fang, akhirnya kau keluar juga. Besok adalah kelas alkimia untuk murid-murid dan Tongmu. Kau tidak boleh absen. Su Sangao tengah mengutak-atik tanaman herbal yang ditanamnya di halaman. Katanya saat melihat Fang Yun keluar. Fang Lin menanggapi dan berjalan mendekat. Tanpa mempedulikan reaksi Su Sangao, dia langsung memetik beberapa tanaman herbal. Adik Fang, apa yang sedang kamu lakukan? Su Sangao bertanya. Fang Lin berjalan ke ruang alkimia tanpa menoleh ke belakang dan berkata, alkimia. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu ruang alkimia. Su Sangao tampak tak berdaya dan berkata, tolong, ini ruang alkimia milikku, mengapa kamu tidak sopan sama sekali? Namun, Su Sangao tidak peduli. Setelah melihat kemampuan Fang Lin yang luar biasa, dia tidak akan lagi menghentikan Fang Lin dari memurnikan ramuan tersebut. Apa yang akan disempurnakan Fang Lin kali ini adalah pil pemberi nutrisi Qi, yang dapat meningkatkan efisiensi kultivasinya dan dengan cepat memungkinkan Fang Lin memasuki alam elemen manusia tingkat ketiga. Sebelumnya, untuk merayu Fang Lin, Kang Lu juga mengeluarkan sebotol pil pemelihara Qi, tetapi Fang Lin tidak menerimanya. Salah satu alasannya adalah dia tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, dan alasan lainnya adalah Fang Lin memandang rendah pil yang dibuat oleh orang lain. Karena Anda ingin minum pil,
Anda harus membuat sendiri pil terbaik. Pil pemberi nutrisi Qi bukanlah ramuan bermutu tinggi, dan juga termasuk di antara pil yang kualitasnya rendah, tetapi dianggap sebagai pil yang relatif maju di antara pil yang kualitasnya rendah. Fang Lin memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya. Meskipun kondisi sekarang jauh lebih buruk daripada kehidupan sebelumnya, masih sangat mudah untuk memurnikan ramuan semacam ini. 2 jam kemudian, Fang Lin keluar dari ruang alkimia dengan botol giok di tangannya, yang berisi 7 pil penambah Qi. Kakak senior Su, ini ada 7 pil pemberi energi Qi. Aku akan memberimu 3, kata Fang Lin. Su Sangao terkejut saat mendengar ini dan bertanya, kamu sudah memurnikan pil pemelihara Qi. Fang Lin mengangguk dan menyerahkan 3 pil hijau kepada Su Sangao. Su Sangao mengambilnya dengan saksama, memeriksanya dengan saksama, dan menemukan bahwa ketiga pil penambah Qi ini benar-benar berkualitas tinggi. Pil pemberi nutrisi Qi berkualitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi kultivasi hingga 3 hingga 4 kali lipat. Pil ini sangat berharga, Su Sangao berkata dengan penuh semangat. Efek dari pil pemelihara Qi secara umum adalah meningkatkan efisiensi kultivasi 1 hingga 2 kali lipat, dan pil berkualitas sedang sudah pasti 2 kali lipat lebih efisien. Yang kualitasnya unggul dapat meningkatkan nilainya 3 sampai 4 kali lipat, dan jauh lebih berharga daripada pil pemelihara Qi kualitas sedang. Jika pil pemberi Qi ini dikeluarkan, pastinya akan diambil oleh murid-murid Wuzong. Lagi pula, pengikut Wuzong sangat memperhatikan efisiensi latihan mereka, dan pil pemberi Qi berkualitas tinggi sangatlah langka. Adik Fang, mengapa pil yang kamu saring memiliki kualitas yang baik? Su Sangao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fang Lin tersenyum tipis dan berkata, semakin kamu memurnikan pil, semakin baik kualitasnya. Mendengar ini, Su Sangao menatap Fang Lin dengan aneh, sambil berpikir dalam hati, kamu kelihatannya baru berusia sekitar 10 tahun, berapa banyak pil yang sudah kamu buat? Fang Lin tidak segera meminum pil pemelihara Qi untuk meningkatkan tingkatannya. Lagi pula, begitu dia mengambilnya, dia pasti membutuhkan beberapa hari menyendiri untuk mengembangkan wilayahnya. Dan besok akan ada kelas dantan, jadi dia harus pergi. Maka dari itu, Fang Lin berencana untuk kembali besok dan meminum pil pemelihara Qi untuk meningkatkan kekuatannya. Ceramah dantan diadakan 2 kali sebulan, dan tidak ada pengikut dantong yang boleh absen. Bahkan Fang Lin, Lu Xiaoxing dan pengikut dantong lainnya yang telah mengikuti murid formal selama 6 bulan harus pergi. Pada hari kedua, Fang Lin pergi ke altar alkimia pagi-pagi sekali untuk menghindari keterlambatan dan ditertawakan banyak orang. Meskipun Fang Lin tidak peduli dengan ejekan dari murid-murid dantong ini, dia merasa kesal setelah mendengarnya terlalu banyak. Lu Xiaoxing dan beberapa murid baru lainnya tiba satu demi satu. Ketika Lu Xiaoxing melihat Fang Lin telah tiba, dia langsung menunjukkan kegembiraan dan datang ke sisi Fang Lin. Adik Xiaoxing, kuharap kau baik-baik saja. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Fang Lin berkata sambil tersenyum. Lu Xiaoxing memutar matanya ke arah Fang Lin dan berkata dengan tidak senang, baru lebih dari setengah bulan. Apakah kamu sangat merindukanku? Fang Lin tersenyum dan berkata, tentu saja aku merindukanmu. Orang yang paling dekat denganku di Danzong adalah kamu, Suster Junior Xiaoxing. Bagaimana mungkin aku tidak merindukanmu? Mendengar ini, Lu Xiaoxing mendengus pelan dan berkata, begitulah kira-kira. Sun Hao yang berada tidak jauh dari situ, melihat Fang Lin dan Lu Xiaoxing begitu dekat, dan ada kecemburuan di matanya. Kang Lu masih sama seperti sebelumnya, dengan sekelompok murid dantong mengikutinya dan duduk di tempat duduk lamanya. Begitu Kang Lu tiba, seluruh altar alkimia menjadi jauh lebih sunyi. Beberapa pengikut alkimia melirik Fang Lin secara diam-diam, dengan rasa kasihan dan kegembiraan di mata mereka. Lu Xiaoxing mendekatkan diri ke telinga Fang Lin, mengembuskan napas dengan manis, dan berbisik, saya mendengar dari orang lain bahwa sesepuh yang datang ke sini untuk memberikan ceramah hari ini memiliki hubungan dekat dengan Kang Lu. Tampaknya dia ingin mempersulitmu selama ceramah. Kamu harus berhati-hati. Fang Lin tidak mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Lu Xiaoxing karena dia sedang memikirkan hal lain. Dia tanpa sadar bertanya, apa yang kamu katakan? Lu Xiaoxing sangat marah dan memukul Fang Lin dengan ringan. Karena khawatir Fang Lin akan menderita kerugian, dia pun mendekat, bibirnya hampir menyentuh telinga Fang Lin. Maksudku, tetua yang memberikan ceramah hari ini memiliki hubungan dekat dengan Kang Lu, dan dia mungkin akan menyulitkanmu selama ceramah. Sebaiknya kau berhati-hati, dan jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Apakah kau mendengarku dengan jelas? Lu Xiaoxing berkata dengan tidak senang. Fang Lin mengangguk dan meletakkan pil penambah Qi di telapak tangan Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing menunduk, lalu menatap Fang Lin, merasa sedikit gembira. Oh, hanya ada 3 pil yang tersisa. Aku tidak tahu apakah itu cukup. Fang Lin mendesah dalam hatinya. Pil ini sungguh tidak cukup. Kang Lu duduk di depan altar dan menatap Fang Lin dengan sedikit tatapan dingin di matanya.
Kakak senior Kang, kita tunggu saja dan lihat dia mempermalukan dirinya sendiri kali ini, kata seseorang di sebelahnya. Kang Lu mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi dia menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Siang harinya, seorang lelaki tua kurus berjubah abu-abu berjalan perlahan menuju panggung batu. Nama saya Zhao Dengming, dan hari ini saya akan menjadi orang yang mengajari Anda. Pria tua kurus Zhao Dengming menatap semua murid Dantong di bawah dengan tatapan tajam. Fang Lin dengan tajam memperhatikan bahwa ketika Zhao Dengming melihatnya, tatapannya terhenti sejenak, yang membuat Fang Lin mengerti bahwa orang tua ini kemungkinan besar akan mempersulitnya. Setelah memberi penghormatan kepada 4 patung suci, kelas dimulai. Suara Zhao Dengming agak serak, dan nadanya tegas dan cepat. Suaranya adalah satu-satunya gema di seluruh aula alkimia, dan 3.000 murid di bawah bahkan tidak berani bernapas. Fang Lin tidak tertidur kali ini. Lu Xiaoxing khawatir Fang Lin akan bersikap seperti terakhir kali, jadi dia terus menatap Fang Lin, takut dia akan tertidur. Sebenarnya ada alasan mengapa Fang Lin tertidur terakhir kali. Tubuhnya fisiknya terlalu lemah dan ia kekurangan tenaga, sehingga ia mudah lelah. Tapi sekarang, meridian Fang Lin terbuka dan dia penuh energi. Selama dia berkonsentrasi, dia tidak akan tertidur. Tiba-tiba, Zhao Dengming yang berada di atas panggung batu berhenti sejenak, lalu berkata, baiklah, sekarang saya akan mulai mengajukan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya tentang apa yang baru saja saya katakan. Jika Anda tidak dapat menjawabnya, itu berarti Anda tidak mendengarkan dengan saksama, dan saya akan menghukum Anda. Fang Lin menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, ini dia. Lu Xiaoxing menatap Fang Lin dengan khawatir. Kang Lu mencibir dalam hatinya. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Seperti yang diharapkan, Zhao Dengming segera menatap Fang Lin di tengah kerumunan dan berkata, kamu berdiri. Mendengar ini, Fang Lin berdiri dengan patuh, wajahnya tenang dan sama sekali tidak tampak takut. Zhao Dengming berhenti sejenak dan bertanya, siapa namamu? Fang Lin berkata, murid Fang Lin, senang bertemu dengan tetua Zhao. Zhao Dengming mengangguk, dan di permukaan dia tampaknya tidak menargetkan Fang Lin sama sekali. Saya ingin bertanya, di Taman Baikau, ada sejenis tanaman obat yang seluruh tubuhnya berwarna kuning muda, berbau tajam, terasa hangat, mekar di pagi hari dan layu di sore hari, hari demi hari, dan butuh waktu 10 tahun untuk tumbuh. Apa itu? Zhao Dengming bertanya. Begitu pertanyaan ini diajukan, banyak pengikut Dantong di bawah mulai merenungkannya. Bahkan Kang Lu pun mengerutkan kening, tidak dapat memikirkan jawaban untuk beberapa saat. Lu Xiaoxing dipenuhi rasa cemas. Pertanyaan ini terlalu sulit. Meskipun dia sering pergi ke Taman Baikau untuk belajar tentang tanaman, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Penatua Zhao ini keterlaluan. Ada begitu banyak tanaman obat di Taman Baikau, tetapi deskripsinya sangat samar. Bagaimana mungkin kita bisa tahu apa saja tanaman obat itu? Lu Xiaoxing mengeluh dalam hatinya, dan diam-diam mengkhawatirkan Fang Lin. Banyak murid Dantong menggelengkan kepala diam-diam. Rasa malu Zhao Dengming terlalu kentara. Fang Lin takut dia akan dihukum kali ini. Fang Lin tampak tenang, bahkan dengan sedikit senyum, dia menangkupkan tinjunya sedikit ke arah Zhao Dengming dan berkata, melapor kepada yang lebih tua, aku kebetulan tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Zhao Dengming sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu benar-benar tahu? Jika kamu berbicara omong kosong, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Fang Lin terkekeh, sama sekali tidak peduli dengan omelan Zhao Dengming, dan berkata, yang dibicarakan oleh tetua itu seharusnya adalah buah hangus kemasan. Begitu kata-kata ini keluar, Zhao Dengming menunjukkan sedikit keterkejutan, dan banyak murid Dantong di bawah tiba-tiba menyadarinya. Buah hangus kemasan. Ah, itu buah hangus kemasan. Kenapa aku tidak memikirkannya? Buahnya berwarna kuning muda, terasa hangat saat disentuh, berbau tajam, berbunga di pagi hari dan layu di sore hari, serta membutuhkan waktu 10 tahun untuk matang. Ini memang buah hangus kemasan. Fang Lin menyadari bahwa itu adalah buah terbakar emas dengan sangat cepat. Dia benar-benar hebat. Titik titik titik. Titik titik titik. Wajah Lu Xiaoxing penuh dengan keterkejutan. Dia telah memikirkannya cukup lama tetapi tidak dapat memikirkannya sebagai buah hangus kemasan. Namun, Fang Lin mengungkapkannya dalam satu kalimat, yang sungguh di luar dugaannya. Sun Hao menggertakkan giginya. Dia ingin menunggu dan melihat Fang Lin mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia kecewa lagi. Kang Lu memasang ekspresi muram di wajahnya, sementara murid-murid Dantong di sampingnya saling berpandangan dalam diam. Kakak senior Kang, mungkinkah Fang Lin sampai di sana karena keberuntungan belaka? Seorang murid alkimia bertanya dengan hati-hati. Kang Lu meliriknya, mendengus dan tidak mengatakan apapun. Itu pasti tebakan. Bahkan murid senior Dantong seperti kita tidak dapat menganggapnya sebagai buah pembakaran emas. Bagaimana mungkin Fang Lin dapat memikirkannya?
Benar sekali. Dia bahkan belum pernah ke Taman Baikau. Bagaimana dia bisa tahu jawabannya? Dia pasti sudah menebaknya. Anak ini sungguh beruntung, tetapi lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Semua pengikut Kang Lu menolak mempercayainya dan percaya bahwa Fang Lin hanya beruntung. Hanya Kang Lu yang memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia merasa Fang Lin mungkin menggertak. Keterkejutan di wajah Zhao Dengming segera menghilang. Bagaimanapun, dia sudah tua, jadi meskipun dia masih terkejut, dia tidak akan menunjukkannya. Bagus sekali, kamu layak menjadi yang terbaik di antara murid-murid baru. Tolong dengarkan baik-baik pertanyaan keduaku, pertanyaan itu tidak akan sesederhana pertanyaan pertama. Zhao Dengming mengangguk dan berkata, menunjukkan sedikit persetujuan terhadap Fang Lin dalam kata-katanya. Fang Lin mencibir dalam hatinya, namun tetap tersenyum di permukaan, dan berkata, "Tetua, silakan bertanya." Zhao Dengming berhenti sejenak dan berkata, pertanyaan kedua masih terkait dengan Taman Baikau. Ada tanaman obat di Taman Baikau. Warnanya merah muda, tidak berbau, dan terasa keras dan dingin. Apa itu? Untuk sesaat, banyak murid Dantong memandang Fang Lin, ingin melihat apakah Fang Lin dapat menjawabnya lagi. Namun, sebagian besar murid Dantong tidak menyangka Fang Lin mampu menjawabnya. Lagi pula, pertanyaan kedua ini bahkan lebih umum daripada pertanyaan sebelumnya. Ditakutkan bahwa bahkan jika mereka berdiri di Taman 100 Ramuan, akan sulit menemukan bahan obat semacam ini untuk sementara waktu. Pada saat ini, bahkan murid Dantong yang paling lambat pun dapat melihat bahwa Zhao Dengming sengaja mempersulit Fang Lin, jika tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan yang begitu sulit. Kakak senior Kang, Fang Lin Meng tidak dapat menemukan jawabannya kali ini. Orang di sebelah Kang Lu berkata sambil mencibir. Ekspresi Kang Lu juga jauh lebih tenang. Dia mengangguk dan kembali menatap Fang Lin. Fang Lin, kali ini aku pasti akan merusak reputasimu sebagai seorang jenius. Kang Lu berkata dengan kejam dalam hatinya. Fang Lin berdiri di antara banyak murid Dantong. Dengan pandangan sekilas, dia mengamati ekspresi semua orang. Kau ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri. Aku khawatir kau akan kecewa. Fang Lin berpikir dalam hati. Fang Lin, tidak bisakah kamu menjawab? Zhao Dengming berkata, suaranya mengandung sedikit nada dingin dan acuh tak acuh. Fang Lin tersenyum dan berkata, murid itu baru saja memikirkannya, dan sekarang aku tahu jawabannya. Ramuan obat yang disebutkan oleh tetua itu seharusnya adalah cabang sisik merah. Ekspresi Zhao Dengming berubah. Meskipun dia ingin menyembunyikan keterkejutannya, keterkejutan itu tetap terlihat di wajahnya. Kang Lu, Sun Hao, dan para pengikut Dantong yang menunggu untuk melihat Fang Lin mempermalukan diri mereka sendiri, semuanya memasang ekspresi yang sangat buruk, terutama Kang Lu, yang begitu marah hingga hampir muntah darah. Setelah memikirkannya, murid-murid Dantong lainnya menemukan bahwa jawabannya memang sisik merah, yang persis sama dengan karakteristik yang dijelaskan oleh Zhao Dengming, tanpa kesalahan apapun. Untuk sesaat, mata banyak murid Dantong yang menatap Fang Lin berubah. Mustahil baginya untuk menjawab pertanyaan sulit seperti itu dengan benar 2 kali berturut-turut. Kata jenius tanpa sadar muncul di benak banyak pengikut Dantong. Zhao Dengming tidak kalah terkejutnya dengan murid-murid Dantong di bawah. Sebagai orang yang lebih tua, dia lebih menyadari kesulitan dari 2 pertanyaan tadi. Belum lagi para pengikut Dantong, bahkan beberapa murid formal pun mungkin tidak dapat menjawabnya secepat itu. Meskipun Zhao Dengming tidak mau mengakuinya, dia tahu bahwa Fang Lin memang seorang jenius. Setidaknya dalam hal pengetahuan tentang tanaman dan pohon, mungkin tidak ada seorang pun di antara murid-murid Dantong yang dapat dibandingkan dengannya. Namun, Zhao Dengming diundang oleh Kang Lu untuk menekan Fang Lin. Meskipun dia terkejut dengan kinerja Fang Lin, idenya untuk menekan Fang Lin tidak berubah. Baiklah, Fang Lin, aku punya satu pertanyaan terakhir. Jika kau bisa menjawabnya, aku akan menghadiahimu sebuah buku kuno tentang alkimia. Jika kau tidak bisa menjawabnya, aku tidak akan menghukummu. Zhao Dengming berkata dengan keras. Fang Lin mencibir dalam hati. Dia telah menjawab 2 pertanyaan dengan benar berturut-turut, tetapi orang tua ini masih belum menyerah. Lu Xiaoxing tampak geram dan ingin membela Fang Lin, tetapi dia tidak berani menentang tetua itu di depan umum. Fang Lin menepuk bahu Lu Xiaoxing pelan untuk menenangkannya, lalu berkata, Penatua, silakan ajukan pertanyaan. Zhao Dengming bersenandung dan membuat kontak mata yang sangat samar dengan Kang Lu di bawah. Kalau begitu, saya ingin bertanya, berapa jumlah daun bunga Yuting? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh? Apa bedanya dengan bunga bulan hitam? Zhao Dengming berkata, sebenarnya mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Kali ini, niatnya terhadap Fang Lin terungkap sepenuhnya. Bahkan banyak murid Dantong memiliki ekspresi aneh di wajah mereka dan beberapa ketidakpuasan muncul di hati mereka.
Tetua Zhao ini pasti telah menerima manfaat dari Kang Lu, jadi dia mempersulit Fang Lin. Ini keterlaluan. Sebagai seorang penatua, Anda melakukan ini berulang-ulang. Ini benar-benar kehilangan martabat sebagai seorang penatua. Betapapun berbakatnya Fang Lin, pertanyaan tentang Yu Tinghua ini adalah sesuatu yang bahkan dianggap sangat menyusahkan oleh murid formal. Bagaimana dia bisa menjawabnya dengan benar? Bunga Yuting adalah ramuan obat yang sangat aneh. Bunga ini hanya mekar di malam hari dan tetap layu selama 100 hari. Bunga Yuting dan bunga bulan hitam sangat mirip, bahkan penampilan mereka pun hampir sama. Jika Anda tidak mengetahui perbedaan halus antara keduanya, Anda akan mengira keduanya adalah bahan obat yang sama. Bahkan banyak murid formal merasa sulit menguasai metode mengidentifikasi dua bahan obat, apalagi murid Dantong. Sekalipun mereka menaruh keduanya di depan mereka, mereka tidak dapat membedakannya. Ada sedikit rasa bangga dan sedikit rasa marah di wajah Zhao Dengming. Pertanyaan yang diajukannya jelas-jelas ditujukan kepada seseorang. Setelah kejadian ini, dia mungkin akan dikritik di Danzong. Namun Zhao Dengming tidak peduli. Dia telah menerima keuntungan dari Kang Lu, dan kepala kursi telah diam-diam menginstruksikan masalah ini, jadi Zhao Dengming tidak terlalu khawatir. Sekalipun dia dikritik, hal itu akan dilupakan seiring berjalannya waktu. Kang Lu, kali ini aku telah menghancurkan reputasiku sendiri karenamu. Zhao Dengming tengah berpikir apakah dia harus meminta beberapa keuntungan pada Kang Lu nanti, tetapi dia mendengar suara Fang Lin. Pertanyaan ini tidak sulit. Sebelum matang, bunga Yuting memiliki 39 daun, dan saat matang, ia memiliki 99 daun. Dibutuhkan waktu antara 17 dan 20 tahun untuk matang. Adapun perbedaan antara bunga Yuting dan bunga Black Moon, bagian tengah bunga Yuting sedikit ungu, sedangkan bagian tengah bunga Black Moon berwarna biru muda. Selain itu, rimpang bunga Yuting tunggal, sedangkan rimpang bunga Black Moon bercabang banyak. Fang Lin berbicara dengan bebas, ekspresinya penuh percaya diri. Di panggung batu, Zhao Dengming menatap Fang Lin dengan kaget dan tak percaya, sama sekali tidak mampu menyembunyikan kengerian di dalam hatinya. Di bawah panggung batu, Kang Lu tertegun, seolah-olah dia membatu, dan kepalanya berdengung. Seluruh arena alkimia menjadi sunyi dan orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Mata semua orang tertuju pada Fang Lin. Ekspresi wajah Lu Xiaoxing juga berubah. Dia merasa Fang Lin saat ini tampak begitu aneh, tidak seperti Fang Lin yang malas dalam kehidupan sehari-hari. Fang Lin tampak tenang saat menatap Zhao Dengming di panggung batu dan bertanya, "Aku ingin tahu apakah tetua merasa puas dengan jawabanku." Wajah Zhao Dengming berubah pucat dan biru, dan dia menatap Fang Lin, tidak percaya bahwa Fang Lin benar-benar telah menjawab. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Zhao Dengming meraung dalam hatinya, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak dapat berbicara. Ketika para murid Dantong melihat ekspresi Zhao Dengming yang seperti memakan tikus mati, mereka langsung mengerti bahwa jawaban Fang Lin pasti benar, kalau tidak Zhao Dengming tidak akan memasang ekspresi seperti itu. Pada saat ini, orang yang memiliki ekspresi yang sama dengan Zhao Dengming adalah Kang Lu. Kang Lu duduk di sana dengan tubuh kaku dan tatapan mata tajam. Tidak seorang pun berani berbicara, karena takut membuat Kang Lu yang sudah marah-marah. Pada saat ini, Fang Lin berbicara lagi, "Tetua, mungkinkah jawaban muridku salah?" Zhao Dengming hampir muntah darah dan ingin melompat turun dan segera menghajar Fang Lin. Namun, meskipun hatinya marah dan kesal, Zhao Dengming hanya bisa memaksakan senyum saat ini dan berkata, "Jawabanmu sangat bagus. Aku sangat senang ada orang berbakat sepertimu di antara Dantong." Fang Lin terkekeh dan berkata, "Kapan aku akan pergi mengambil buku kuno tentang alkimia yang baru saja dijanjikan oleh tetua itu?" Semua orang terdiam, dan Zhao Dengming merasakan gelombang kemarahan membubung di kepalanya. Dia tahu Fang Lin sengaja membuatnya jijik, tetapi dia tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Pada saat itu, Zhao Dengming melambaikan tangannya, dan sebuah buku kuno terbang ke arah Fang Lin. Fang Lin mengambil buku kuno itu, meletakkannya langsung di tangannya, dan membungkuk kepada Zhao Dengming untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Banyak orang memandang Fang Lin dengan rasa iri. Dia hanyalah murid Dantong, tetapi dia mampu memperoleh buku kuno tentang alkimia. Kesempatan ini sungguh luar biasa, cukup untuk membuat Fang Lin selangkah lebih maju dari banyak murid Dantong. Zhao Dengming tidak ingin tinggal di sini sebentar pun. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Dia tidak hanya gagal menekan Fang Lin, tetapi dia juga berkontribusi pada reputasi Fang Lin sebagai seorang jenius. "Penatua, saya punya keraguan dan saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikannya." Tepat ketika Zhao Dengming ingin mengumumkan akhir kelas, Fang Lin tiba-tiba berteriak. Zhao Dengming berkata dengan tidak sabar, "Kelas sudah selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tanyakan pada kelas berikutnya." Setelah mengatakan itu,
Zhao Dengming bersiap meninggalkan altar alkimia dengan cepat. Fang Lin tidak mau menyerah, dan berkata dengan keras, mungkinkah tetua Zhao tidak mau menjawab keraguan murid-muridnya. Di tempat penting altar alkimia ini, bukankah wajar jika para tetua menjawab pertanyaan para murid? Selain itu, ceramah altar alkimia biasanya memakan waktu 2 jam, tetapi tetua Zhao hanya berbicara selama 1 jam dan mengakhirinya dengan tergesa-gesa. Bukankah itu tampak agak tidak pantas? Wajah Zhao Dengming tampak muram. Setelah kata-kata Fang Lin, dia tidak bisa pergi bahkan jika dia ingin. Kalau dia pergi begitu saja, dia akan dengan mudah dicap sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, yang mana itu akan jauh lebih serius daripada dengan sengaja mempersulit muridnya. Zhao Dengming ingin marah, tetapi kuncinya adalah Fang Lin benar, jadi Zhao Dengming tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Tiba-tiba aku teringat bahwa aku punya masalah penting yang harus diselesaikan, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada menyelesaikan keraguan murid-murid yang lebih muda. Jika kalian punya pertanyaan, katakan saja padaku dan aku akan menjawabnya untukmu. Zhao Dengming berkata dengan serius. Fang Lin merasa jijik dalam hatinya. Zhao Dengming ini benar-benar berkulit tebal. Dia jelas ingin pergi karena malu sekarang, tetapi dia berbicara dengan sangat benar. Semua murid dan Tong bingung. Apa yang akan dilakukan Fang Lin? Titik. Hanya beberapa murid dan Tong yang berpikiran cepat menyadari bahwa Fang Lin tidak mau menjadi sasaran Zhao Dengming dan ingin melawan Zhao Dengming. Fang Lin masih terlalu sombong. Meskipun dia dikenal sebagai seorang jenius, dia tidak bisa menahan amarahnya sedetik pun. Tidak ada gunanya melakukan ini. Itu memang tidak ada artinya dan mudah bagi Zhao Dengming untuk menemukan kesalahannya. Ini adalah tindakan yang tidak bijaksana. Mari kita lihat apa yang dikatakan Fang Lin. Mungkin dia punya idenya sendiri. Fang Lin ini sangat sombong. Dia benar-benar ingin melawan Zhao Dengming. Dia benar-benar mencari kematian. Kang Lu tertawa terbahak-bahak dalam hatinya, dan wajahnya yang awalnya muram juga menunjukkan sedikit antisipasi. Zhao Dengming mencibir dalam hatinya, seperti bocah alkimia kecil, kamu ingin menantangku. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan membuatmu menderita. Fang Lin menatap Zhao Dengming, membungkuk sedikit, dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Penatua Zhao, apakah Anda tahu tentang bunga Dewa Kekacauan? Mendengar ini, Zhao Dengming sedikit mengernyit dan berkata dengan tidak senang, bunga Dewa Kekacauan adalah racun yang dapat membingungkan pikiran orang dan menyebabkan mereka berhalusinasi. Aku tentu tahu ini. Apakah ini masalahmu? Sungguh konyol. Meskipun banyak murid dan Tong di bawah tidak tahu banyak tentang bunga Dewa Kekacauan, mereka juga tahu bahwa pertanyaan Fang Lin jelas tidak sulit bagi Zhao Dengming. Lu Xiaoxing diam-diam merasa cemas. Fang Lin, apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Bisakah Anda diam sebentar? Fang Lin tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, Penatua Zhao, jangan cemas. Pertanyaan saya adalah tentang bunga Dewa Kekacauan. Penatua, bolehkah saya bertanya, sebagai racun, bunga Dewa Kekacauan dapat membingungkan pikiran orang dan membuat mereka berhalusinasi. Namun, jika digunakan sebagai ramuan untuk membuat pil jenis apa yang dapat dibuat? Apa efeknya? Zhao Dengming mendengus keras dan memarahi, tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Bunga Dewa Kekacauan adalah racun dan tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil. Fang Lin, apakah kamu bercanda? Pada saat ini, Kang Lu juga langsung berdiri, menunjuk Fang Lin dengan wajah marah dan berteriak, Fang Lin yang berani. Kamu berani menggoda para tetua di tempat penting altar alkimia ini, kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Begitu Kang Lu berbicara, banyak orang menggelengkan kepala diam-diam. Niat Kang Lu untuk menargetkan Fang Lin terlalu jelas. Fang Lin bahkan tidak melihat ke arah Kang Lu, tetapi berkata kepada Zhao Dengming di atas panggung batu, Penatua Zhao, apakah Anda benar-benar tidak tahu? Zhao Dengming mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, bunga Dewa Kekacauan tidak dapat digunakan untuk membuat pil. Sebagai seorang alkemis, bukankah aku tahu hal ini? Tanpa diduga, Fang Lin menggelengkan kepalanya, mendesah, dan ketika dia melihat Zhao Dengming lagi, ada penghinaan yang jelas di wajahnya. Zhao Dengming langsung marah. Ada apa dengan ekspresi itu? Beraninya kau meremehkanku. Melihat ekspresi Fang Lin yang tak kenal takut, Kang Lu mencibir dalam hatinya dan berkata lagi, Fang Lin, apakah kamu pikir kamu sombong hanya karena kamu tahu sedikit tentang tanaman dan pohon? Di tempat penting alkimia ini, tidak menghormati orang tua adalah kejahatan serius. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Kang, Anda benar-benar memberi saya kehormatan besar. Bagaimana saya bisa tidak menghormati para tetua? Saya ingin memberitahu Saudara Kang bahwa patung keempat tetua sedang mengawasi Anda. Berhati-hatilah untuk tidak mengatakan sesuatu yang salah dan dihukum oleh keempat tetua. Kang Lu tidak menyangka Fang Lin akan membalasnya. Dia ingin berbicara lagi,
Tetapi ketika dia berpikir bahwa ini adalah altar alkimia dan patung 4 orang suci memiliki kekuatan misterius, dia tiba-tiba tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Setelah jeda, Fang Lin menatap Zhao Dengming lagi dan berkata, Penatua Zhao, Anda dapat mencarinya di kitab suci. Meskipun bunga dewa kekacauan dapat membingungkan pikiran orang, bunga itu juga dapat digunakan untuk memurnikan pil bulan air. Efek dari pil bulan air adalah dapat membuat orang tidak terpengaruh oleh ilusi dan membuat pikiran prajurit menjadi kuat. Wajah Zhao Dengming berubah pucat dan biru. Akal sehatnya mengatakan bahwa perkataan Fang Lin tidak masuk akal, tetapi dia merasa sedikit panik. Omong kosong. Sungguh tidak sopan bagi seorang alkemis kecil untuk berbicara tentang alkimia. Zhao Dengming berkata dengan jujur. Fang Lin menatap Zhao Dengming dengan aneh dan berkata, Penatua Zhao, apakah Anda takut mencari buku klasik? Zhao Dengming benar-benar tidak berani melakukan hal itu. Dia takut jika penyelidikannya ternyata seperti yang dikatakan Fang Lin, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Tepat saat ekspresi Zhao Dengming berubah, Mu Yan dengan wajah dingin tiba-tiba datang. Ketika Zhao Dengming melihat Mu Yan muncul, dia tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya menjadi lebih rumit. Tetua Mu Yan melirik Zhao Dengming dengan dingin, lalu melemparkan sebuah buku di depan Zhao Dengming. Penatua Zhao, silakan lihat sendiri. Anda akan tahu apakah apa yang dikatakan Fang Lin itu tidak masuk akal atau tidak hanya dengan melihat sekilas. Mu Yan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Zhao Dengming diam-diam mengerang dalam hatinya. Mu Yan datang dengan niat buruk dan jelas bahwa dia akan membantu Fang Lin menghadapinya. Fang Lin tersenyum dan membungkuk sedikit kepada tetua Mu Yan. Kang Lu berdiri di bawah dengan ekspresi agak kaku. Dia tidak menyangka tetua Mu Yan akan tiba-tiba muncul, dan dia merasa sangat gugup saat itu. Semua pengikut Dantong menjulurkan leher, nampaknya mereka tengah menunggu tontonan yang bagus. Zhao Dengming berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu apakah harus membaliknya atau tidak. Sesaat keringat dingin mengucur di keningnya dan ia bingung harus berbuat apa. Mu Yan mencibir dan berkata, Penatua Zhao, tidakkah kau berani membaliknya? Kalau begitu aku akan membaliknya untukmu. Setelah mengatakan itu, Mu Yan mengambil buku itu dan dengan cepat membalik halamannya. Penatua Zhao, silakan lihat, atau Anda akan ditertawakan saat mengajar murid-murid Anda di masa mendatang. Mu Yan berkata dengan nada sinis, sama sekali tidak sopan karena Zhao Dengming juga seorang tetua. Zhao Dengming melihat isi buku itu dan tiba-tiba menjadi pucat, matanya penuh rasa malu. Aku sudah kehilangan ketenanganku. Fang Lin benar. Aku bodoh dan tidak punya muka untuk menceramahimu lagi. Setelah berkata demikian, Zhao Dengming berjalan pergi dengan lesu, tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Zhao Dengming pergi dengan malu. Kang Lu berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kemudian dia meninggalkan altar tanpa berkata sepatah kata pun dan dengan wajah muram. Melihat hal itu, para pengikutnya pun segera mengikuti dan pergi. Fang Lin membungkuk kepada tetua Mu Yan dan duduk sambil tersenyum. Mu Yan berdiri di tempat Zhao Dengming baru saja berdiri, menatap murid-murid Dantong di bawah dengan ekspresi berbeda, dan tatapannya terutama tertuju pada Fang Lin untuk beberapa saat. Kelas hari ini sudah selesai. Kalian harus belajar dengan giat saat kembali. Saya akan menjadi orang yang memberikan kelas Dantan berikutnya, kata Mu Yan. Setelah kelas usai, banyak pengikut Dantong bubar. Banyak di antara mereka yang menanggapi Fang Lin dengan senyuman ramah, tetapi karena Fang Lin telah menyinggung Kang Lu, orang-orang ini tetap tidak berani berteman dengan Fang Lin. Namun, penampilan Fang Lin hari ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada semua murid Dantong yang hadir. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada penampilan terakhirnya di Alchemy Arena. Jadi meskipun murid-murid Dantong ini tidak terlalu dekat dengan Fang Lin, mereka tetap berpikir bahwa Fang Lin adalah seorang jenius. Fang Lin, seberapa banyak pengetahuan tentang tanaman dan pohon yang ada di kepalamu? Kamu juga anak alkimia sepertiku, jadi mengapa aku merasa kamu sama sekali berbeda dari kami? Lu Xiaoxing memandang Fang Lin dan bertanya sambil tersenyum. Fang Lin terkekeh, mencubit hidung Lu Xiaoxing, dan berkata, mungkin aku dilahirkan untuk menjadi seorang alkemis. Lu Xiaoxing menepis tangan Fang Lin, namun melihat Mu Yan berdiri tidak jauh dari sana sambil memandangi mereka, dia pun langsung berhenti tertawa. Salam, tetua Mu Yan. Fang Lin dan Lu Xiaoxing memberi hormat pada Mu Yan. Mu Yan mengangguk dan berkata kepada Lu Xiaoxing, Fang Lin dan aku punya sesuatu untuk dibicarakan. Kamu sebaiknya kembali dulu. Lu Xiaoxing menanggapi, menjulurkan lidahnya pada Fang Lin, lalu pergi. Ikuti aku. Mu Yan berbalik dan pergi. Fang Lin mengikutinya. Keduanya berjalan, satu di depan dan satu di belakang, dan segera mereka tiba di sebuah paviliun kecil di dekat altar. Aku ingin tahu, apa yang ingin orang tua itu sampaikan kepadamu? Fang Lin bertanya lebih dulu, sikapnya cukup hormat. Lagi pula,
dia memiliki perasaan yang baik terhadap tetua Muyan. Tidak seperti Zhao Dengming, meskipun dia juga seorang tetua, dia hanya gelar kosong dan bermuka dua. Muyan berbalik dan menatap Fang Lin, sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada agak menyesal dengan bakatmu, kamu sebenarnya memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid formal, sungguh disayangkan. Fang Lin tahu apa yang ingin dikatakan Muyan, jadi dia tersenyum dan berkata, muridku masih terlalu muda dan masih perlu pelatihan. Muyan menghela napas dan berkata, setelah melihat penampilanmu 2 kali di altar alkimia, status murid dan tong belaka sungguh tidak pantas untukmu. Hanya saja peraturan sekte alkimia sangat ketat, dan beberapa orang tidak ingin kamu tumbuh terlalu cepat, jadi mereka harus mengecewakanmu. Fang Lin mengerti siapa orang-orang tertentu yang dimaksud Muyan, dan dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Muyan ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan slip giok. Ini adalah beberapa pengalamanku dalam alkimia. Kamu bisa melihatnya. Setelah meletakkan slip giok di atas meja batu di pavilion, Muyan pergi. Fang Lin tersenyum, menyimpan slip giok, dan kembali ke kediaman Susangao. Begitu saya memasuki halaman, saya melihat seorang pemuda berjubah merah di halaman Susangao. Dia berwajah dingin dan berbicara dengan Susangao yang berwajah pahit. Ketika pemuda berjubah merah itu melihat Fang Lin muncul, dia hanya menoleh dan melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangannya. Susangao memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan terus menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemuda berjubah merah itu menjadi lebih buruk, hampir suram. Kakak senior Hao, aku benar-benar tidak yakin bisa memurnikan pil penenang Qi. Sebaiknya kau cari orang lain. Susangao berkata dengan wajah pahit. Pemuda berjubah merah, Hao Rulong, mendengus dan berkata dengan nada dingin, hari ini aku akan menemuimu. Aku akan berhenti di situ. Aku akan datang untuk mengambil pil dalam 3 hari. Jika kau tidak bisa datang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Hao Rulong berbalik dan pergi tanpa melihat Fang Lin. Setelah Hao Rulong pergi, Susangao menjadi lebih tertekan. Ketika dia melihat Fang Lin, dia hanya bisa memaksakan senyum. Fang Lin bertanya apa yang terjadi. Siapa orang itu tadi? Susangao berkata dia adalah murid resmi Wu Zong, Hao Rulong. Dia datang kepadaku untuk memurnikan tungku pil Sun Qi untuknya, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Ini jelas-jelas mencoba mempersulit keadaanku. Fang Lin mengangguk sambil berpikir dan berkata, jadi kamu adalah murid resmi Wu Zong. Tidak heran kamu terlihat begitu sombong. Susangao menghela napas dan berkata, para murid formal Wuzong itu sering datang kepada kita untuk memurnikan pil bagi mereka. Ini adalah hal yang baik, tetapi dalam beberapa tahun terakhir sejak saya menjadi murid formal, saya hanya memurnikan pil bagi para murid Wuzong 2 kali, dan keduanya adalah pil tingkat rendah, tidak sulit. Tetapi Hao Rulong bersikeras meminta saya untuk memurnikan pil penghalus Qi, yang jelas-jelas ingin mempermalukan saya. Setelah penjelasan rincin Susangao, Fang Lin juga mengerti bahwa murid resmi Wuzong sering datang ke murid resmi Danzong untuk memurnikan pil, dan tentu saja mereka juga perlu membayar sejumlah kompensasi kepada murid Danzong. Perilaku seperti transaksi ini telah menjadi tradisi di Danzong dan Wuzong. Semakin banyak komisi alkimia yang diterima seseorang, semakin terkenal pula dia di sekte alkimia. Akan tetapi, untuk membuat ramuan bagi para pengikut sekte Wu, seseorang harus memiliki keterampilan alkimia yang solid. Murid tingkat rendah seperti Susangao dapat membuat beberapa pil sederhana, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk membuat pil berkualitas tinggi seperti pil Sun Qi, yang hampir merupakan pil kelas 1. Namun, Hao Rulong bersikeras meminta Susangao untuk memurnikan pil Sun Qi untuknya, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk mempersulitnya. Jika Susangao gagal memurnikan pil Sun Qi setelah 3 hari, Hao Rulong bisa membuat pengumuman besar. Saat itu, Susangao tidak hanya akan dipandang rendah oleh murid resmi sekte Dan, tetapi juga oleh murid resmi sekte Wu. Bahkan jika level Susangao meningkat di masa depan, tidak akan ada seorang pun yang datang kepadanya untuk memurnikan pil. Fang Lin menatap Susangao dengan aneh dan bertanya, kakak, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Susangao terkejut, lalu ia teringat pada seseorang. Dia berkata dengan marah, pasti Lin Su. Dia kalah dalam taruhan judi hari itu, jadi dia pasti menyimpan dendam. Dia pasti meminta Hao Rulong untuk mempermalukanku, hanya untuk membuatku kehilangan muka. Fang Lin mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, jadi, bagaimana Anda akan menghadapi hal ini, saudara Su? Mendengar ini, Susangao kembali putus asa dan berkata, apalagi yang bisa kulakukan? Aku bahkan tidak bisa memurnikan pil penenang Qi saat ini. Aku hanya bisa membiarkan orang lain mempermalukanku saat waktunya tiba. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, saudara Su, tidakkah kamu melihat siapa aku? Apakah aku akan membiarkanmu dipermalukan? Ketika Susangao mendengar ini,
matanya tiba-tiba berbinar dan dia mencengkeram bahu Fang Lin dengan kedua tangan, bagaikan orang yang hampir tenggelam melihat sedotan penyelamat. Adik Fang, kau bisa memurnikan pil penenang Qi, jadi kumohon bantulah aku, pinta Susangao. Fang Lin terkekeh dan berkata, bukankah aku masih punya 3 pil penenang Qi yang kuberikan pada kakak senior Su? Tidak bisakah kau memberikannya pada Hao Rulong saat waktunya tiba? Susangao tampak sedikit malu dan berkata, saya sudah makan 1 dari 3. 2 sisanya tidak akan cukup. Setelah berkata demikian, Susangao kembali menatap Fang Lin dengan penuh rasa kasihan dan memohon, adik muda Fang, adik mudaku yang baik, tolong bantu aku memurnikan tungku pil Sun Qi lagi karena aku sungguh menyedihkan. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Fang Lin menepis tangan Susangao dengan kesal dan berkata sambil mencibir tidak ada seorang pun yang memintaku membuat ramuan itu, kecuali kamu. Jadi, sebaiknya kamu membuatnya sendiri. Susangao hampir menangis, dan berkata, tetapi saya tidak bisa mempraktikkannya. Adik junior, mohon berbaik hati dan bantu saya lagi demi persaudaraan kita. Melihat ekspresi Susangao yang menyedihkan, Fang Lin berhenti menggodanya dan berkata, tentu saja aku bisa membantumu, tetapi aku akan pergi dalam 6 bulan. Bagaimana jika seseorang datang untuk mempermalukanmu lagi? Aku akan membantumu kali ini, tetapi kamu juga harus bekerja keras untuk mempelajari seni alkimia. Aku akan mencoba meningkatkan kemampuanmu dalam waktu 6 bulan. Mendengar ini, Susangao sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Fang Lin. Fang Lin melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi. Kamu bisa menjadi muridku sekarang. Susangao tertegun, lalu mendongak dengan ekspresi yang sangat mengagumkan. Fang Lin memiliki ekspresi serius di wajahnya, tidak tampak seperti sedang bercanda sama sekali. Adik Fang, apa yang kau katakan? Susangao mengira dia salah dengar dan bertanya dengan hati-hati. Muridku, Fang Lin berkata singkat dan tegas. Susangao tampak aneh dan berkata, adik junior, tidak perlu menjadi muridmu, kan? Lagi pula, aku tetap kakak seniormu. Fang Lin melirik Susangao tanpa berkata apa-apa. Dia langsung berjalan ke ruang alkimia dan mengunci Susangao di luar. Susangao menunggu dengan cemas selama 2 jam, hanya untuk melihat Fang Lin mendorong pintu terbuka dan keluar sambil membawa botol giok di tangannya, yang kemudian ia lemparkan ke tangan Susangao. Saya sudah menyempurnakan pil itu untuk Anda. Pikirkan baik-baik, saya akan pergi dalam 6 bulan. Semuanya terserah Anda, Fang Lin berkata dengan malas dan kembali ke kamarnya. Susangao menatap kosong ke arah botol giok di tangannya. Dia tanpa sadar membuka tutup botol dan melihat 8 pil bundar di dalam botol, mengeluarkan bau harum. Susangao menutup gabus botol itu dengan perasaan ragu-ragu. Setelah beberapa saat, Susangao menggertakkan giginya dan datang ke pintu Fang Lin. Murid Susangao, salam kepada guru. Susangao berkata dengan sungguh-sungguh, lalu berlutut di depan pintu Fang Lin. Fang Lin membuka pintu dan melihat Susangao berlutut dengan wajah serius. Dia menyeringai dan berkata, kakak, kenapa kamu begitu serius? Aku hanya bercanda. Susangao hampir melompat dari tanah. Bagaimana kamu bisa bercanda seperti itu? Saya sudah membuat persiapan mental yang cukup. Aku sudah berlutut, tapi kamu bilang kamu bercanda. Melihat ekspresi membasmi di wajah Susangao, Fang Lin tahu bahwa dia pasti sangat tertekan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kepingan giok jatuh ke tangan Susangao. Ini adalah pengalaman alkimia yang diberikan oleh tetua Mu Yan kepadaku. Aku tidak dapat menggunakannya, jadi aku memberikannya kepadamu, saudara senior. Aku harap kamu dapat memperoleh manfaat darinya, kata Fang Lin. Setelah berpikir sejenak, Fang Lin mengeluarkan buku lain dan menyerahkannya kepada Susangao, sambil berkata, ini adalah buku yang hilang dariku oleh Zhao Dengming tua saat kelas alkimia hari ini. Aku juga memberikannya kepadamu, kakak senior. Susangao memegang sepotong batu giok di satu tangan dan sebuah buku kuno di tangan lainnya, ekspresinya tampak sangat menarik. Ini, bagaimana aku bisa menerima ini? Susangao menggelengkan kepalanya. Fang Lin tersenyum dan berkata, saudaraku, jangan menolak. Barang-barang ini tidak berguna bagiku, tetapi kamu sangat membutuhkannya. Lagi pula, aku hanya bisa tinggal di sini selama 6 bulan. Dengan 2 barang ini, aku rasa kamu bisa berjuang untuk menjadi murid tingkat menengah. Mendengar ini, Susangao tidak lagi menolak dan menyingkirkan kedua benda itu dengan penuh semangat. Sebagai murid setingkat Susangao, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki paviliun alkimia guna membaca buku-buku tentang alkimia, apalagi memperoleh pengalaman alkimia dari seorang tetua. Bagi Susangao, kedua hadiah dari Fang Lin ini seberat gunung Tai. Adik laki-laki, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Setelah Susangao selesai berbicara, dia tidak sabar untuk kembali ke ruang alkimia untuk mempelajari seni alkimia. Fang Lin menutup dan mengunci pintu,
bersiap meminum pil Sun Qi untuk meningkatkan wilayahnya ke tingkat ketiga renyuan. Meskipun di Sekte Dan, memurnikan pil adalah hal yang paling penting, tetapi ranahnya tidak dapat diabaikan. Hanya ketika alam itu tercapai Anda akan mempunyai keyakinan untuk melakukan apapun. Tingkat kultivasi Ren Yuan tingkat kedua dianggap sangat buruk di antara pengikut Dan Tong. Seorang murid Dan Tong yang luar biasa seperti Kang Lu dikabarkan telah mencapai tingkat ke-6 Ren Yuan, tetapi kebenarannya hanya diketahui oleh Kang Lu sendiri dan beberapa orang. Bahkan Lu Xiaoxing telah mencapai alam elemen manusia tingkat keempat. Karena tingkatan Fang Lin rendah, Lu Xiaoxing sering mengolok-oloknya. 3 pil pemberi nutrisi Qi seharusnya dapat menaikkanku ke tingkat ketiga Yuan manusia. Namun, ketika aku berlatih seni surgawi 9 kuali, aku harus melahap kuali untuk menaikkan alamku, yang agak merepotkan. Fang Lin berkata pada dirinya sendiri saat dia berlatih. Pil pemberi Qi berubah menjadi air bening dan mengalir deras di tubuh Fang Lin, membuat Fang Lin merasa sangat nyaman. Sayangnya, perasaan memulai dari awal ini sungguh tidak menyenangkan. Jika aku masih di istana Danseng, 2 pil acak akan membuatku maju pesat. Fang Lin mendesah dalam hatinya, mengingat setiap detail kecil di istana Danseng dalam benaknya. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu dan Fang Lin masih berlatih di rumah, tetapi Hao Rulong, yang telah ada di sana 3 hari yang lalu, datang pagi-pagi sekali. Susangao, apakah kamu sudah memurnikan pil penenang gas yang aku inginkan? Hao Rulong berkata dengan dingin. Hao Rulong adalah murid Wuzong, dan cukup kuat di antara murid-murid Wuzong. Tentu saja, dia memandang rendah murid dan Zong tingkat rendah seperti Susangao. Jika Lin Su tidak menjanjikannya keuntungan besar, Hao Rulong tidak akan datang untuk mempersulit Susangao tanpa alasan. Susangao, kalian telah menyinggung Lin Su. Dialah yang datang kepadaku, jadi kalian tidak bisa menyalahkanku. Hao Rulong mencibir dalam hatinya, seolah-olah dia yakin bahwa Susangao tidak akan mampu memurnikan pil pemelihara Qi. Tanpa diduga, Susangao bersikap tenang dan kalem. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mengeluarkan sebotol pil. Pilnya sudah sampai, kakak senior Hao, silakan diminum. Susangao berkata sambil tersenyum tipis. Hao Rulong terkejut dan mengambil pil itu dengan curiga. Ketika dia membukanya, dia mendapati bahwa itu memang sebotol pil pemelihara Qi. Aneh sekali. Menurut apa yang dikatakan Lin Su, sama sekali tidak mungkin Susangao bisa memurnikan pil pemberi energi Qi. Tapi bagaimana dengan botol pil ini? Mungkinkah Susangao menyembunyikan bakatnya? Hao Rulong sedikit terkejut. Alasan yang disiapkannya sama sekali tidak berguna dan wajahnya tampak sedikit jelek. Ada apa dengan kakak senior Hao? Apakah kamu tidak puas dengan pil itu? Susangao berkata dengan sengaja. Hao Rulong mendengus, mengambil pil itu dan berbalik untuk pergi. Apa, kakak senior Hao tidak mau membayarku? Susangao memanggil Hao Rulong. Hao Rulong berbalik dan menatap Susangao dengan saksama, lalu berkata dengan canggung, kamu lupa membawanya hari ini. Aku akan memberikannya kepadamu besok. Mendengar ini, Susangao langsung berkata dengan marah, saudara Hao, saya sedang memurnikan pil untuk Anda, jadi tentu saja saya ingin dibayar. Apakah Anda mencoba menggertak saya? Wajah Hao Rulong sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah, sudah kubilang, jika kamu lupa hari ini, aku pasti akan menebusnya besok. Susangao langsung menghalangi Hao Rulong dan mencegahnya meninggalkan halamannya. Kakak senior Hao, kami, para murid Sekte Dan, selalu memurnikan pil untukmu, para murid Sekte Wu, dengan cara yang kami masing-masing butuhkan. Perilaku kakak senior Hao hari ini mungkin telah melanggar aturan. Aku, Susangao, tidak akan setuju, dan aku, para murid Sekte Dan, juga tidak akan setuju. Susangao menatap Hao Rulong dan berkata dengan dingin. Hao Rulong sangat marah. Kalau situasinya normal, dia pasti sudah menamparkan wajah Susangao kalau berani bicara seperti itu padanya. Namun saat ini, Hao Rulong salah. Dia meminum pil yang dibuat orang lain tetapi tidak membayarnya. Hal itu melanggar aturan. Jika dia kemudian memukul Susangao, segalanya akan benar-benar menjadi tidak terkendali. Aturan 2 sekte yang mengambil apa yang mereka butuhkan telah dipertahankan sejak lama dan menjadi konsensus. Tidak ada pengikut Sekte Wu yang akan meminum ramuan yang dibuat oleh pengikut Sekte Dan tanpa membayar. Kalau mereka benar-benar melakukan ini, mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam oleh seluruh pengikut Sekte Dan tidak akan ada lagi pengikut Sekte Dan yang membuat ramuan untuk mereka. Hao Rulong tidak berani menjadi yang terbaik dalam sejarah. Jika masalahnya benar-benar menjadi tidak terkendali, dia tidak akan pernah bisa meminta murid Sekte Dan lainnya untuk membuat pil untuknya lagi. Menghadapi sikap Susangao yang tak kenal ampun, Hao Rulong merasa sakit kepala dan berkata, jadi, apa yang kau inginkan? Kalau tidak, aku tidak menginginkan pil ini lagi. Susangao semakin marah ketika mendengar ini dan berkata, saudara Hao,
apakah kamu bercanda? Aku bekerja keras untuk membuat ramuan untukmu dan bahkan tidak tidur selama 3 hari, dan kamu bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Ayo, ayo kita pergi ke para tetua dan berunding dengan mereka. Sambil berkata demikian, dia hendak menarik Hao Rulong keluar. Hao Rulong benar-benar takut padanya. Dia segera menepis tangan Susangao, menatap tajam ke arah Susangao, dan berkata, apa yang kamu inginkan? Susangao mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan ini? Kamu boleh mengambil ramuan itu, tetapi kamu harus menulis surat utang. Jika kamu tidak mengirimkan hadiahnya besok, aku akan membawa surat utang itu kepada para tetua, dan kemudian datang ke Wuzongmu untuk mencari keadilan. Hao Rulong sangat marah pada Susangao hingga dia ingin meninjunya dengan keras. Kakak, apa yang akan kau lakukan? Kau akan memukulku. Aku katakan padamu, jika kau memukulku, aku akan pergi mencari para tetua. Melihat wajah pucat Hao Rulong, Susangao mundur beberapa langkah dan berkata dengan gugup. Hao Rulong sangat marah hingga dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahannya. Semakin dia memandang Susangao, semakin dia membencinya. Dia langsung berteriak, tulislah. Ambilkan aku kertas dan pena. Susangao tidak bergerak, tetapi menatap Hao Rulong dan berkata, aku khawatir kamu akan lari begitu aku berbalik, jadi ikutlah denganku. Hao Rulong tidak punya pilihan selain mengikuti Susangao ke dalam rumah dan menulis surat utang. Surat utangnya sudah ditulis. Aku pergi sekarang. Hao Rulong tidak ingin tinggal di sini sejenak, jadi dia meminum pil dan segera meninggalkan halaman Susangao. Susangao tidak menghentikannya dan dengan senang hati menyimpan surat utang itu. Keesokan harinya, Hao Rulong datang sesuai dugaannya, dan membawa serta belati hijau zamrud yang indah sebagai hadiah untuk pil pemelihara Qi. Susangao bermain dengan belati hijau zamrud, dan sulit mengatakan apakah dia puas atau tidak puas di wajahnya. Hao Rulong menjadi tidak sabar dan berkata, ini adalah belati yang terbuat dari emas giok. Cukup untuk ditukar dengan sebotol pil pemberi energi Qi untukmu. Mendengar bahwa itu adalah belati yang dipoles dengan emas giok, Susangao langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan dengan senang hati meletakkan belati itu di tangannya. Berikan aku surat utang itu, kata Hao Rulong sambil mengulurkan tangannya. Susangao mengikuti instruksinya dan memberikan surat utang itu kepada Hao Rulong, yang langsung merobeknya di tempat, berbalik, dan pergi. Tuan Su, belatiku tidak mudah dipegang. Saat dia hendak meninggalkan halaman, Hao Rulong berbalik dan berkata, dengan sedikit nada dingin dalam kata-katanya. Hati Susangao menegang, dia tahu Hao Rulong pasti tidak akan menyerah dan mungkin akan datang mencari masalah lagi padanya. Setelah Hao Rulong pergi, Susangao mengeluarkan belati emas lagi dan memeriksanya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Meskipun para alkemis tidak banyak meminta senjata jenis ini, belati emas air giok ini sangat berharga dan sangat tajam. Apabila menusuk tubuh manusia, untuk sementara tidak menimbulkan rasa sakit, namun kemudian orang tersebut akan mengalami pendarahan hebat dan sulit untuk menghentikan pendarahan dengan cara biasa. Susangao dengan hati-hati membungkus belati itu dengan tali baibu, lalu meletakkannya di pinggangnya, dan pergi ke ruang alkimia untuk mempelajari buku-buku kuno dan slip giok yang diberikan kepadanya oleh Fang Lin. Selama 7 hari berturut-turut, Fang Lin tidak keluar dari ruangan. Susangao sedikit khawatir dan ingin masuk untuk melihat-lihat, tetapi dia takut mengganggu Fang Lin dengan tiba-tiba masuk, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Baru pada malam hari ke-10 masa retret Fang Lin, pintu kamar Fang Lin terbuka dan Fang Lin keluar dengan penuh tenaga, dengan kulit kemerahan dan napas panjang. Adik Fang, akhirnya kau keluar. Ketika Susangao mendengar suara itu, dia buru-buru berlari keluar dari ruang alkimia. Ketika dia melihat Fang Lin, dia langsung gembira. Fang Lin mengangguk, dengan senyum di wajahnya, dan berkata saya beruntung telah berhasil menembus tingkat ketiga elemen manusia. Susangao memandang Fang Lin dari atas ke bawah. Meskipun dia baru menembus alam kecil, dia merasakan Fang Lin jauh lebih bersemangat. Selamat, adik muda Fang. Susangao berkata sambil tersenyum. Fang Lin melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya level ketiga Ren Yuan. Di antara murid-murid Dantong, itu bahkan tidak berada di tengah. Susangao berkata dengan tegas, kau tidak bisa berkata begitu. Lagi pula, Junior Brother Fang baru berlatih sebentar, tetapi dia telah membuat beberapa terobosan. Ini adalah awal yang baik. Terlebih lagi, dengan pencapaian Junior Brother Fang dalam alkimia, hanya masalah waktu sebelum alamnya meningkat. Keduanya mengobrol sebentar, lalu Fang Lin masuk ke ruang alkimia bersama Susangao dan mengajari Susangao cara membuat alkimia. Bakat Susangao dalam bidang alkimia sangat rata-rata. Tentu saja, ini adalah apa yang dipikirkan Susangao sendiri. Di mata Fang Lin, Susangao bahkan tidak rata-rata. Terus terang saja, bakat Susangao benar-benar berantakan. Jika dia ditempatkan di istana dan Seng di kehidupan Fang Lin sebelumnya,
bahkan murid yang menjaga gerbang akan lebih kuat dari Susangao. Saat memberi instruksi pada Susangao, Fang Lin hampir menahan keinginan untuk mengumpat. Aku pernah melihat orang bodoh, tapi belum pernah melihat orang sebodoh ini. Untungnya, Fang Lin juga mengerti bahwa, bagaimanapun juga, dia pernah menjadi ahli alkimia. Ia biasanya menemui para jenius alkimia atau para ahli alkimia. Tentu saja dia tidak akan ada di matanya seperti halnya Susangao. Perhatikan apinya. Hal terpenting saat memurnikan ramuan adalah suhunya. Kesalahan sekecil apapun pasti terjadi. Jangan sampai Anda salah dalam menentukan urutan ramuan. Jika Anda salah dalam menentukan urutan, semua ramuan akan terbuang sia-sia. Bisakah Anda perhatikan resepnya lebih teliti? Apakah perbandingan bumbunya seperti ini? Selama sebulan, Fang Lin telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar Susangao. Pada awalnya, Susangao dimarahi habis-habisan oleh Fang Lin, namun setelah sebulan, ada hasilnya. Dulu tidak mudah bagi Susangao untuk berhasil memurnikan ramuan itu, tetapi sekarang tingkat keberhasilannya mendekati 90%. Di bawah bimbingan Fang Lin, Susangao juga mulai mencoba menyempurnakan pil pemelihara Qi, tetapi tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Dia hanya berhasil sekali dari 10 kali percobaan dengan keberuntungan, dan kualitasnya sangat buruk, nyaris mencapai kualitas inferior. Namun, bagi Susangao, mampu memurnikan pil pemelihara Qi sudah sangat mengasyikkan. Lagi pula, ini adalah pil yang bahkan banyak murid tingkat menengah tidak dapat memurnikannya. Menurut Fang Lin, pil pemelihara Qi yang disempurnakan Susangao sama sekali tidak dapat disebut pil, ia hanya dapat dianggap sebagai residu obat berbentuk bulat. Saat Fang Lin sedang memberi instruksi pada Susangao dalam memurnikan ramuan, murid-murid Wu Zong kerap kali datang ke Susangao untuk membantu mereka memurnikan ramuan. Di masa lalu, Susangao pasti akan menganggapnya aneh. Lagi pula, dia hanya murid tingkat rendah, dan murid-murid Wu Zong itu tidak akan datang kepadanya jika mereka membutuhkan seseorang untuk membuat pil. Tetapi Susangao sudah tahu bahwa orang-orang ini kemungkinan besar disewa oleh Lin Su dan Hao Rulong untuk mempersulitnya. Selama dia tidak dapat memurnikan ramuan yang mereka butuhkan, mereka akan menyebarkan berita itu dan menjadikannya bahan tertawaan di sekte alkimia. Dulu, Susangao tentu tidak akan mampu menyelesaikan situasi tersebut, tetapi sekarang dengan bantuan Fang Lin, Susangao dapat dikatakan mampu menghadapi semua yang datang. Hanya dalam beberapa bulan, Susangao menyelesaikan tugas alkimia dari banyak murid Wu Zong, dan reputasinya menjadi sangat terkenal. Banyak pengikut Wu Zong mengetahui bahwa ada murid formal tingkat rendah di Danzong yang mampu memurnikan banyak ramuan, dan kualitasnya sangat bagus. Lin Su dan Hao Rulong tidak pernah menyangka bahwa awalnya mereka ingin mempersulit Susangao, namun tanpa diduga hal ini malah membuat Susangao terkenal. Beberapa pengikut Wu Zong datang menemui Susangao untuk menemuinya guna membuat ramuan. Fang Lin berbaring malas di kursi bambu, menatap Susangao yang berkeringat deras di samping tungku alkimia, dan memberinya beberapa nasihat dari waktu ke waktu. Sejak Susangao menerima bimbingan Fang Lin, keterampilan alkimianya telah meningkat pesat. Kecuali beberapa pil yang dibuat oleh Fang Lin, sisa pil yang dibuatnya untuk pengikut Wu Zong dibuat oleh Susangao sendiri. Engah, terdengar suara teredam, dan gumpalan asap hitam melayang di depan Susangao. Fang Lin meliriknya dan tahu bahwa orang ini telah gagal dalam memurnikan ramuan. Susangao tidak patah semangat. Dia membersihkan residu obat hitam di tungku dan mulai memurnikan ramuan lagi. Fokuskan pikiranmu dan jangan terganggu. Saring saja ramuannya dan jangan pikirkan hal lain. Fang Lin mengingatkan. Susangao mengangguk, dan pikirannya menjadi sangat fokus tanpa gangguan apapun. Kali ini, ia berhasil menyempurnakan ramuan yang sebelumnya gagal ia buat. Susangao berseri-seri karena kegembiraan. Di masa lalu, tingkat keberhasilannya dalam alkimia sangat rendah, dan banyak murid formal baru yang melampauinya. Saat ini, Susangao bukan lagi Susangao yang dulu. Setidaknya di antara murid formal tingkat rendah, Susangao tidak lagi berada di bawah. Susangao sudah membuat rencana. Dia akan menunggu sampai akhir tahun ketika penilaian murid formal berlangsung, dan kemudian mencobanya untuk berusaha masuk dalam jajaran murid formal tingkat menengah. Meskipun ia mungkin tidak berhasil, Susangao masih ingin mencobanya. Kalau dia berhasil, dia pasti akan berbalik arah di antara para murid formal. Jika itu di masa lalu, Susangao mungkin tidak akan berani memikirkannya, lagi pula, menjadi murid tingkat menengah terlalu jauh baginya. Adik muda Fang, apa rencanamu tahun ini? Aku rasa kamu bisa menjadi murid resmi setelah 2 kali ujian, seperti jenius sekte alkimia dulu. Setelah Susangao selesai memurnikan ramuan, dia mulai mengobrol dengan Fang Lin. Fang Lin menyipitkan matanya dan menatap Susangao, berkata, mengapa saya tidak bisa menjadi murid formal dalam satu penilaian? Susangao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius,
meskipun kamu seorang jenius, penilaian untuk murid dan Tong sangatlah sulit. Orang yang paling menonjol dalam sejarah sekte dan telah mengikuti 2 penilaian sebelum menjadi murid resmi. Aku tidak bisa memberitahumu secara rinci tentang rinciannya, lagi pula, penilaiannya berbeda setiap tahun. Fang Lin menjadi tertarik ketika mendengar ini dan bertanya, berapa banyak orang yang menjadi murid formal tahun lalu? Su Sangao berkata hanya 7. Bagaimana dengan tahun sebelumnya? Tahun lalu ada 5. Kakak senior Su, sudah berapa tahun yang lalu Anda menjadi murid formal? Fang Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Sangao menunjukkan sedikit rasa malu dan berkata, saya menjadi murid resmi 2 tahun lalu. Termasuk saya, ada 9 orang saat itu. Tahun itu juga diakui sebagai tahun yang relatif mudah untuk penilaian. Fang Lin segera menatap Su Sangao dengan penuh arti, dengan senyum jenaka di wajahnya. Su Sangao merasa sedikit tidak nyaman setelah melihat tatapan Fang Lin, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan jadi, saudara muda Fang, jangan bermimpi menjadi murid formal hanya setelah 1 penilaian. Ini tidak mungkin. Fang Lin terkekeh dan berkata, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Tidakkah kau pikir murid dan Tong tidak bisa membuat pil? Mendengar ini, Su Sangao tersenyum tak berdaya. Menurutnya, orang aneh seperti Fang Lin terlalu langka untuk dinilai dengan akal sehat. Kakak senior Su, ternyata kamu sudah menjadi murid formal selama 3 tahun, tetapi kamu menjadi sangat kacau. Sungguh sulit untuk dijelaskan. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Su Sangao tampak malu dan tersipu. Memang agak memalukan untuk mengatakan bahwa setelah 3 tahun, dia masih menjadi murid tingkat rendah. Orang-orang lain yang menjadi murid formal pada saat yang sama dengannya hampir semuanya menjadi murid tingkat menengah. Hanya Su Sangao yang masih berfluktuasi di antara jajaran murid tingkat rendah. Sayangnya, saya telah menjadi murid dan Tong selama 5 tahun dan baru menjadi murid formal pada penilaian terakhir. Itu juga karena keberuntungan saya. Jika saya gagal saat itu, saya akan diturunkan jabatannya ke berbagai industri sekte Zixia. Su Sangao berkata dengan emosi. Fang Lin menatap Su Sangao dengan rasa kasihan. Ternyata orang ini beruntung menjadi murid formal. Tepat saat mereka berdua tengah asyik mengobrol, terdengar suara keras dari luar. Permisi, apakah saudara muda Su ada di sini? Begitu Su Sangao dan Fang Lin mendengarnya, mereka tahu bahwa itu pasti murid Wu Zong lainnya yang datang ke sini untuk meminta Su Sangao membuat ramuan. Pada saat itu, Su Sangao merespons dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Fang Lin merasa bosan, jadi dia mengikutinya keluar. Ada 2 orang berdiri di halaman, keduanya pemuda. Yang seorang mengenakan jubah merah dan berdiri di depan, dan yang lainnya mengenakan jubah biru dan berdiri di belakang. Pria muda berjubah biru itu tampak lebih muda dan ada sedikit rasa hormat di wajahnya. Jubah merah merupakan lambang murid resmi Wuzong, sedangkan jubah biru merupakan lambang murid Wuzong yang menghunus pedang. Murid-murid Wuzong yang bersenjatakan pedang sama seperti murid-murid dan Tong dan Zong. Mereka semua mengenakan jubah biru dan tidak dapat dianggap sebagai murid resmi Wuzong. Ketika Fang Lin melihat pemuda berjubah biru, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum. Pria muda berjubah biru ini adalah seorang kenalan. Ketika pemuda berjubah biru itu melihat Fang Lin muncul, dia juga tertegun sejenak, lalu ekspresinya menjadi rumit, bahkan sedikit bermusuhan. Ketika pemuda berjubah merah itu melihat Su Sangao, dia tersenyum ramah dan berkata, saudara muda Su, namaku Ouyang Cheng. Aku ingin memintamu untuk memurnikan 1 tungku ramuan untukku. Su Sangao tidak berani mengabaikannya, dan membalas sapaan itu dengan mengepalkan tangan, sambil tersenyum berkata saya ingin tahu ramuan apa itu. Jika itu sesuai dengan kemampuan saya, tentu saja saya tidak akan menolak Anda, kakak senior. Pemuda berjubah merah itu tersenyum dan berkata, itu adalah pil embun musim gugur. Aku datang ke sini karena reputasinya. Jika itu sulit bagimu, lupakan saja. Qiu Ludan, apakah kakak senior Ouyang terluka? Su Sangao bertanya sambil mengerutkan kening. Pil Autumn Dew adalah pil penyembuh, dan memiliki efek baik pada cedera meridian. Ketika Su Sangao mendengar bahwa pihak lain ingin memurnikan pil embun musim gugur, dia menduga bahwa Ouyang Cheng mungkin telah menderita cedera meridian. Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan aku, tapi teman baikku. Su Sangao memikirkannya dan hendak berbicara ketika Fang Lin di sampingnya tiba-tiba berkata, kakak senior Su, pil Qiulu adalah ramuan kelas atas. Kamu seharusnya tidak bisa memurnikannya, kan? Saat Fang Lin berbicara, Su Sangao terdiam sejenak, lalu bereaksi dan berkata cepat, benar sekali, kemampuanku terbatas, aku khawatir aku tidak bisa memurnikan pil embun musim gugur. Ouyang Cheng langsung mengerutkan kening dan melirik Fang Lin. Melihat Fang Lin berpakaian seperti murid dan Tong, dia merasa sedikit tidak senang. Adik Su, apa maksudmu? Ouyang Cheng bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Mereka baru saja berbicara baik-baik saja,
mengapa sikapnya langsung berubah ketika murid Dantong di sebelahnya membuka mulutnya. Meskipun Su Sangao tidak tahu mengapa Fang Lin memintanya mengatakan hal itu, dia tetap sangat mempercayai Fang Lin. Kakak senior Ouyang, orang di belakangmu punya dendam padaku, kata Fang Lin. Ouyang Cheng mengerutkan kening lebih dalam dan berbalik untuk melihat pemuda berjubah biru di belakangnya. Adik Fang Yang, apakah kamu mengenalnya? Ouyang Cheng bertanya. Pemuda berjubah biru itu tak lain adalah Fang Yang, seorang jenius dari klan yang sama dengan Fang Lin. Selama ujian masuk hari itu, ia menjadi murid Wu Zong karena fisiknya yang mumpuni. Wajah Fang Yang tampak sedikit jelek, tetapi menghadapi pertanyaan Ouyang Cheng, dia tidak berani menyembunyikannya, dan berkata, saudaraku, orang ini bernama Fang Lin, dan dia berasal dari klan yang sama denganku. Setelah mendengar ini, Ouyang Cheng menjadi semakin bingung. Karena mereka berasal dari klan yang sama dan keduanya bermarga Fang, mengapa Fang Lin mengatakan bahwa mereka mempunyai dendam satu sama lain? Su Sangao juga tidak menyadari hubungan ini, dan menatap Fang Lin dan Fang Yang dengan rasa ingin tahu. Fang Yang tetap diam, tetapi Fang Lin angkat bicara meskipun dia dan aku berasal dari klan yang sama, dia menindasku sebelum aku bergabung dengan Sekte Zixia. Su Sangao dan Ouyang Cheng terdiam, dan Fang Yang menatap Fang Lin. Dia tidak menyangka Fang Lin akan berkata seperti itu. Fang Lin, beraninya kau bicara omong kosong di depan kedua kakakmu. Fang Yang tiba-tiba menjadi marah dan berteriak. Fang Lin mengerutkan bibirnya dan berkata, dulu kamu sering menindasku, dan sekarang kamu masih ingin menindasku. Aku sekarang mendapat dukungan dari kakak senior Su, kamu tidak bisa menindasku. Fang Yang sangat marah dan hampir kehilangan kesabarannya, tetapi ketika dia melihat wajah Ouyang Cheng tidak terlihat baik, dia tiba-tiba terkejut. Su Sangao mengerti. Ternyata Fang Lin dan Fang Yang tidak berhubungan baik. Sekarang dia memanfaatkan statusnya sebagai murid resmi untuk menindas orang lain. Meski tidak enak rasanya digunakan sebagai tameng, Su Sangao tidak berkata apa-apa. Biarkan saja dia menjadi tameng. Kakak senior Ouyang, kakak muda Fang Lin sudah seperti saudara bagiku. Karena dia pernah diganggu oleh Fang Yang, akan sulit bagiku untuk membuatkan pil untuknya, kata Su Sangao. Ouyang Cheng marah. Dia melirik Fang Lin dan kemudian Fang Yang. Wah, Ouyang Cheng menamparkan Fang Yang dengan keras. Tamparan itu begitu keras hingga Fang Yang tertegun dan jatuh ke tanah. Wajah Fang Yang kusam, pipi kanannya bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Minta maaf pada adik junior Fang Lin. Ouyang Cheng berkata dengan dingin. Fang Yang mengepalkan tangannya erat-erat, merasa sangat kesal, tetapi dia tidak punya cara untuk menolak perintah Ouyang Cheng. Dia menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya dan berkata kepada Fang Lin, aku salah. Fang Lin tersenyum dan mengangguk, menepuk bahu Fang Yang, dan berkata, baguslah kalau kamu bisa memperbaiki kesalahanmu. Jangan terlalu terbawa suasana lagi. Kalau saja Su Sangao dan Ouyang Cheng tidak ada, Fang Yang pasti akan meloncat dan menebas Fang Lin dengan pisaunya, dengan kebencian yang begitu dalam di dalam hatinya. Ekspresi Ouyang Cheng dingin, dan dia bertanya, bisakah saudara muda Su membuat ramuan untukku sekarang? Su Sangao menatap Fang Lin mengangguk pelan, Su Sangao tersenyum dan berkata tentu saja, tapi aku belum memurnikan banyak pil Autumn Dew, aku harap kamu bisa menunggu beberapa hari lagi, bagaimana kalau datang mengambil pilnya setelah 7 hari? Baiklah, saya akan datang mengambil pilnya dalam 7 hari. Ouyang Cheng tidak menyia-nyiakan kata-kata. Setelah bernegosiasi, dia berbalik dan pergi tanpa mempedulikan Fang Yang. Fang Yang mengikuti Ouyang Cheng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebelum pergi, dia melirik Fang Lin dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh kebencian. Setelah keduanya pergi, Su Sangao tersenyum pahit dan berkata, saudara Fang, jangan gunakan aku sebagai tameng di masa depan. Aku tidak mampu menyinggung orang-orang di Wuzong. Fang Lin melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya meminjamnya sesekali. Lagi pula, ini adalah wilayah sekte dan kami. Jika murid-murid sekte Wu datang ke sini, mereka akan melingkar seperti naga dan berbaring seperti harimau. Setelah meninggalkan Danzong, Fang Yang mengikuti Ouyang Cheng tanpa berkata apa-apa, tangannya terkepal erat, amarah dan kebencian melonjak di matanya. Apakah kamu membenciku? Tiba-tiba, suara Ouyang Cheng terdengar. Hati Fang Yang bergetar, dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani. Ouyang Cheng berhenti, berbalik untuk melihat Fang Yang, dan berkata, apakah kamu ingin membalas dendam pada Fang Lin? Fang Yang tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan berat. Ouyang Cheng menunjukkan sedikit seringai dan berkata, kalau begitu, silakan saja. Selama tidak ada yang menangkapku, aku akan berdiri di belakangmu. Mendengar ini, Fang Yang sangat gembira. Dengan kata-kata Ouyang Cheng, itu seperti memiliki pendukung. Terima kasih, saudara Ouyang. Fang Yang mengepalkan tangannya dan memberi hormat,
Tetapi di mata Fang Yang, ada sedikit rasa dingin yang tidak dapat dilihat oleh Ouyang Cheng. Titik titik titik. Titik titik titik. Dalam sekejap mata, 6 bulan telah berlalu. Selama 6 bulan ini, Fang Lin memurnikan 2 pil pemelihara ki lagi, menaikkan tingkatannya ke tingkat keempat elemen manusia. Tingkat keempat alam Yuan manusia sudah dianggap tingkat menengah di antara pengikut Dantong. Meskipun tidak terlalu tinggi, setidaknya lebih tinggi dari beberapa pengikut Dantong. Setelah 6 bulan hidup bersama siang dan malam, Fang Lin dan Su Sangao telah mengembangkan persahabatan yang mendalam. Hubungan mereka dapat digambarkan sebagai hubungan guru dan teman. Saudara muda Fang, kau akan kembali besok. Aku harap kau dapat menjadi murid resmi sesegera mungkin. Setelah itu, kita bisa berkumpul lagi sebagai saudara. Su Sangao dan Fang Lin duduk berhadapan, minum teh alih-alih anggur, dan mengobrol menyenangkan. Fang Lin mengangkat cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, saya juga berharap kakak senior akan menjadi murid tingkat menengah tahun ini. Ketika saya menjadi murid tingkat rendah, kakak senior Su, Anda akan tetap menjadi pendukung saya. Su Sangao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sambil berpikir, dengan bakat Fang Lin, aku khawatir kamu akan segera melampauiku. Su Sangao tiba-tiba berkata dengan serius, adik Fang, ada beberapa hal yang harus kuingatkan padamu, berhati-hatilah terhadap Kang Lu, dia bukan orang yang sederhana. Fang Lin bertanya, saudaraku, katakan padaku mengapa dia begitu luar biasa, atau aku tidak akan tahu kapan dia membasmiku. Su Sangao tampak sedikit serius, dan berkata meskipun Kang Lu adalah seorang Dantong, dia memiliki saudara laki-laki yang merupakan murid resmi Wuzong, dan statusnya tidak rendah. Mendengar ini, Fang Lin sedikit terkejut, karena ini adalah berita yang tidak diketahuinya. Dengan kakak laki-lakinya yang merupakan murid resmi Wuzong, tidak mengherankan jika Kang Lu bersikap tak kenal takut di Danzong, bahkan meremehkan banyak murid resmi Danzong. Su Sangao menambahkan selain hubungannya dengan Sekte Wu, Kang Lu juga memiliki jaringan kontak yang dalam di Sekte Dan. Banyak murid formalnya yang memiliki hubungan dekat dengannya. Tampaknya Yuki Ufan, salah satu dari 4 murid paling menonjol di Sekte Dan, juga sangat mengagumi Kang Lu. Apa sajakah 4 keindahan Sekte Dan? Fang Lin bertanya dengan bingung. Su Sangao tiba-tiba merasa tidak berdaya, tetapi ini bukan pertama kalinya, jadi dia hanya bisa menjelaskan dengan sabar 4 bakat Sekte Dan semuanya adalah yang terbaik di antara murid-murid terbaik. Mereka juga merupakan 4 orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi murid sejati dalam beberapa tahun terakhir. Masing-masing dari mereka memiliki status yang luar biasa dan merupakan orang penting di Sekte Dan kami. Kedengarannya sangat kuat. Fang Lin mengangguk, tidak begitu mengerti. Melihat Fang Lin sama sekali tidak peduli, Su Sangao tidak dapat menahan diri untuk berkata, adik muda Fang, jika Kang Lu benar-benar berhubungan dengan Yuki Ufan, sebaiknya kamu tidak menyinggung Kang Lu lagi. Lebih baik menyerah padanya saat waktunya tepat, daripada membiarkannya mengincarmu. Fang Lin tersenyum dan berkata, terima kasih atas pengingatmu, kakak senior. Kalau aku benar-benar diganggu, aku akan menyerah saja. Karena itu, Su Sangao juga memahami kepribadian Fang Lin. Tidak akan mudah membuatnya menyerah. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Pada hari kedua, Fang Lin mengemasi barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal kepada Su Sangao, dan kembali ke kediamannya di daerah murid Dantong. Tetapi ketika dia kembali, dia mendapati rumah kecilnya telah dihancurkan. Rumah kecil yang awalnya sederhana itu kini hanya tinggal 2 dinding yang rusak dan berdiri tegak di sana, dan banyak pengikut Dantong di sekitarnya memperlihatkan ekspresi simpati di wajah mereka. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi dia tidak marah. Hancurkan saja, dia toh tidak menginginkannya. Fang Lin, ikutlah denganku. Pada saat ini, Lu Xiaoxing muncul. Melihat rumah Fang Lin dalam keadaan seperti ini, dia berkata dengan marah. Fang Lin tertegun sejenak dan bertanya, kemana aku harus pergi bersamamu? Lu Xiaoxing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, tentu saja kamu harus pergi ke tempatku. Karena kamu sudah kehilangan rumahmu, kamu bisa tinggal di tempatku terlebih dahulu. Mendengar ini, beberapa murid Dantong di sekitarnya langsung mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu, dan banyak orang memandang Lu Xiaoxing dengan heran. Wajah Fang Lin juga dipenuhi rasa malu. Lu Xiaoxing benar-benar berani mengatakan hal itu. Kalau dia pindah ke kamarnya, bisa jadi dia akan dipukuli oleh sekelompok murid laki-laki keesokan harinya. Lu Xiaoxing tampaknya telah menyadarinya, wajahnya memerah, tetapi dia tetap menghentakkan kakinya dan berkata, kamu tinggal bersamaku, dan aku akan tinggal bersama kakak senior Zhou. Jangan terlalu banyak berpikir. Mendengar ini, Fang Lin tersenyum dan berkata, jika memang begitu, maka aku akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Lu Xiaoxing menampakkan ekspresi gembira, dan tanpa mempedulikan ekspresi terkejut dari orang banyak, dia membawa Fang Lin ke kediamannya. Tetapi ketika dia sampai di sana,
dia menemukan bahwa daerah dekat kediaman Lu Xiaoxing penuh dengan murid perempuan. Penampilannya di sini sebagai seorang pria sungguh merupakan pemandangan yang indah. Beberapa murid perempuan memandang Fang Lin dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, hanya ada sedikit murid laki-laki di sini, terutama Fang Lin, yang cukup terkenal di antara murid-murid Dantong dan tentu saja menarik perhatian. Ditatap oleh para murid perempuan itu, Fang Lin tampak sangat tenang, tetapi Lu Xiaoxing merasa sedikit tidak wajar. Lagi pula, dia membawa Fang Lin ke kediamannya, yang mana bisa dengan mudah menimbulkan ide buruk. Adik Lu, apakah kamu kembali bersama kekasihmu? Mungkinkah suster muda Lu akan berbagi kamar dengan Fang Lin malam ini? Betapa tidak tahu malunya. Ada yang bercanda, dan tentu saja ada pula yang meremehkan. Mata Fang Lin sedikit dingin. Perkataan beberapa murid perempuan sungguh kasar, bahkan dia pun tidak tahan. Lu Xiaoxing tampak makin marah, melotot ke arah murid-murid perempuan yang berbicara kasar itu. Hei, adik Lu, ada apa? Jangan marah. Tidak ada salahnya membawa seorang pria kembali. Menurutku kalian berdua cocok. Seorang murid perempuan berkata dengan suara melengking, namun seringai dalam kata-katanya terlihat jelas. Dada Lu Xiaoxing naik turun karena marah. Fang Lin menatap murid perempuan itu dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, kamu harus berhati-hati di malam hari. Aku mungkin mengintip keluar saat kamu sedang mandi. Ketika murid perempuan itu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia mendengus dan mengumpat, kau benar-benar orang yang tidak tahu malu. Fang Lin terkekeh dan berkata, aku tidak hanya akan mengintip, aku juga akan menangkap beberapa ular dan diam-diam menaruhnya di rumahmu. Mendengar ini, wajah murid perempuan itu berubah drastis. Dia tidak berani berdebat dengan Fang Lin lagi dan berbalik. Ketika murid-murid perempuan lainnya mendengar tindakan balas dendam yang kejam dari Fang Lin, mereka semua bergidik. Membayangkan beberapa ular berbisa meliuk keluar dari rumah sungguh menakutkan. Lu Xiaoxing juga merasa takut dengan Fang Lin dan berbisik, jangan pergi menangkap ular di malam hari. Itu menjijikkan. Fang Lin tertawa dan mengikuti Lu Xiaoxing ke dalam rumah. Lu Xiaoxing merapikan rumah dan kemudian pergi. Dia tidak berani tinggal di rumah bersama Fang Lin terlalu lama untuk menghindari kesalahpahaman. Rumah seorang gadis baunya harum. Fang Lin berkata dalam hatinya sambil memperhatikan segala sesuatu di dalam rumah dan samar-samar aroma yang tertinggal di udara. Pada malam hari, Fang Lin duduk bersila di tanah, berlatih tanpa suara. Tiba-tiba terdengar suara seorang laki-laki dari luar rumah adik Xiaoxing, namaku Sun Hao, tolong buka pintunya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Fang Lin membuka matanya, menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu tertawa. Sun Hao berdiri di luar rumah, dengan sedikit ekspresi mabuk di wajahnya, jelas-jelas baru saja minum. Adik Xiaoxing, ada beberapa hal yang sudah lama aku simpan di hatiku. Aku harap kamu bisa bertemu denganku. Sun Hao berteriak lagi. Para murid perempuan di dekatnya keluar untuk menyaksikan kesenangan itu, dan ketika mereka melihat wajah mabuk Sun Hao, mereka semua tertawa diam-diam. Melihat hal itu, murid perempuan yang ketakutan dengan ancaman Fang Lin untuk menangkap ular di siang hari segera menyusun rencana dan mencibir, Sun Hao, adik perempuanmu Xiaoxing sedang bersenang-senang dengan seorang pria liar di sana sekarang. Mendengar hal itu, beberapa murid perempuan memandang wanita itu dengan jijik. Mereka tahu bahwa Lu Xiaoxing sama sekali tidak ada di sini, tetapi dia sengaja mengucapkan kata-kata ini, yang jelas-jelas bermaksud buruk. Sun Hao memang mabuk sejak awal. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan murid perempuan itu, dia menjadi cemburu. Dia meraung keras dan menendang pintu hingga terbuka. Fang Lin terkejut dan berdiri dari tanah. Melihat ekspresi Sun Hao yang garang, dia mengerang dalam hati. Saya paling benci pemabuk. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri, lalu berteriak dengan nada serius Sun Hao, apa yang akan kamu lakukan? Ketika Sun Hao melihat Fang Lin benar-benar ada di rumah Lu Xiaoxing, gelombang kemarahan menyerbu kepalanya seperti roket dan matanya tiba-tiba memerah. Aku akan membasmimu. Sun Hao meraung dan menerkam ke arah Fang Lin seperti hantu jahat yang ganas. Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya, dan saat Sun Hao menyerbu, dia meninju. Wah, Sun Hao terkena pukulan di hidung dan terpental ke belakang, terjatuh keluar rumah dalam keadaan berantakan. Aliran darah mengalir keluar dari hidung Sun Hao seperti air terjun. Wajah Sun Hao terdistorsi dan dia menutupi wajahnya dengan tangannya, tampak sangat kesakitan. Para murid perempuan di luar semuanya tercengang, terutama wanita yang baru saja memprovokasi Sun Hao, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Fang Lin berjalan keluar rumah dengan tenang, menatap dingin ke arah Sun Hao yang tergeletak di tanah, dan di mata semua orang yang terkejut, dia bergegas dan menendang Sun Hao 2 kali. Sudah kubilang tendang pintunya, sudah kubilang tendang pintunya, sudah kubilang bertingkah gila saat mabuk, sudah kubilang bertingkah gila saat mabuk.
Apa aku boleh menghajarmu sampai mati? Fang Lin dalam suasana hati yang baik dan menendang Sun Hao beberapa kali berturut-turut. Dia tidak menahan setiap tendangan dan membuat Sun Hao menjerit. Para murid perempuan yang berdiri di sampingnya terdiam, menatap Fang Lin dengan ngeri. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bagaimana Fang Lin yang pada hari kerja tampak begitu ramah, bisa bersikap begitu kejam. Pembasmian. Fang Lin membasmi seseorang. Tiba-tiba seorang murid perempuan berteriak. Fang Lin berhenti dan menatap wanita itu, yang telah memfitnah Lu Xiaoxing dan dirinya sendiri hari itu. Fang Lin mencibir dan perlahan berjalan mendekati wanita itu. Apa yang kau lakukan? Jangan datang ke sini. Wanita itu menatap Fang Lin dengan ngeri dan berulang kali mundur. Fang Lin berhenti sejenak, menyeringai, dan berkata, siapa namamu? Aku tidak melakukan apapun padamu. Berhenti. Pada saat itu, terdengarlah teriakan keras. Fang Lin berbalik dan melihat seorang pria parubaya datang dengan cepat, diikuti oleh Kang Lu dengan seringai di wajahnya. Wajah Fang Lin tenang, dan dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Penatua Wu, Fang Lin ingin membasmi Sun Hao, dan dia juga ingin membasmiku. Ketika murid perempuan itu melihat orang itu datang, dia merasa seperti telah menemukan seorang penyelamat dan berteriak keras. Fang Lin merasa kesal. Wanita ini sungguh menyebalkan. Wu Zhen menatap Sun Hao yang terduduk menyedihkan di tanah dengan wajah cemberut, lalu menatap Fang Lin yang tampak tenang dan kalem, lalu langsung berteriak marah Fang Lin, kamu terlalu lancang. Penatua, tindakan Fang Lin tidak diragukan lagi merugikan rekan-rekan seperguruannya, dan dia harus dihukum berat. Kang Lu langsung berkata, titik. Para murid perempuan di sekitar tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini, dan mereka semua memandang Fang Lin dengan penuh simpati. Wu Zhen menatap Fang Lin, lalu ke arah murid perempuan yang berteriak itu, dan bertanya kepadanya, Cao Ying, ceritakan lagi apa yang terjadi. Murid perempuan bernama Cao Ying segera menunjuk Fang Lin dan berkata dengan marah, Fang Lin melukai junior broter Sun Hao tanpa alasan dan ingin menyerangku. Untungnya, semua saudari senior dan junior hadir, dan para tetua serta senior broter Kang Lu tiba tepat waktu, jika tidak, aku juga akan dibasmi oleh Fang Lin. Aku harap para tetua akan melihat dengan jelas dan menghukum Fang Lin yang tidak patuh hukum ini. Murid-murid perempuan lainnya semua menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka. Cao Ying mengatakan ini dengan sengaja, sepenuhnya bermaksud untuk membasmi Fang Lin. Raut wajah Cao Ying masih terlihat panik, namun dalam hatinya dia mencibir, Fang Lin, Fang Lin, kamu sudah menyinggung kakak senior Kang Lu, kita lihat saja bagaimana kamu bisa melawan kali ini. Kang Lu memeriksa luka-luka Sun Hao dan berkata dengan marah, Fang Lin sangat kejam. Adik Sun Hao terluka parah. Tetua harus mencari keadilan untuk adik Sun Hao. Wu Zhen mengangguk, lalu menatap Fang Lin dan berkata dengan dingin Fang Lin si pendosa, apakah kau tahu kejahatanmu? Fang Lin mengupil tanpa rasa takut, hal ini membuat Wu Zhen semakin marah. Penatua Wu Zhen, benar. Kau mendengarkan Kang Lu dan wanita jelek itu dari awal sampai akhir. Kenapa kau tidak mendengarkanku menceritakan apa yang terjadi? Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar Fang Lin memanggilnya wanita jelek, Cao Ying hampir menjadi gila. Apa yang jelek darinya? Dari segi penampilan, saya setidaknya berada di peringkat 5 teratas di antara murid-murid dan Tongnu. Fang Lin pasti buta. Ya, itu harusnya. Wu Zhen tampak acuh tak acuh dan berkata, kamu telah melakukan kejahatan serius. Tidak perlu bicara lagi. Berlututlah di tanah dan tunggu hukumanmu. Fang Lin langsung mengerti setelah mendengar ini. Wu Zhen jelas-jelas berada di pihak Kang Lu. Dengan kata lain, Wu Zhen tidak peduli sama sekali tentang bagaimana segala sesuatunya terjadi. Tujuannya datang ke sini adalah untuk menghukum dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Fang Lin menjadi gelap dan dia mencibir, sungguh seorang tetua Danzong yang hebat. Dia tidak memihak dan efisien. Dia benar-benar teladan di antara para tetua dan layak untuk ditiru oleh murid-muridku. Sarkasme Fang Lin tidak membuat Wu Zhen merasa bersalah sedikit pun. Fang Lin, tetua Wu Zhen pada dasarnya tidak memihak. Kamu melakukan kesalahan dan tentu saja kamu akan dihukum. Kang Lu mencibir. Fang Lin menatap Kang Lu dengan sedikit rasa jijik di matanya dan berkata, kamu benar-benar pandai memanfaatkan Sun Hao untuk mencapai tujuanmu. Hanya orang bodoh seperti Sun Hao yang akan dimanfaatkan olehmu. Ekspresi Kang Lu sedikit berubah. Perasaan terekspos hanya dengan satu kata ini sungguh tidak mengenakan. Bawa Fang Lin pergi, kata Wu Zhen. Kang Lu hendak melangkah maju dan menangkap Fang Lin, tetapi Fang Lin tersenyum, seolah-olah dia sudah menyerah. Dengan adanya aku di sini, siapa yang berani membawa pergi Fang Lin? Tiba-tiba terdengarlah raungan marah, Meng Wuyu yang mengenakan jubah putih muncul dari belakang Fang Lin, wajahnya tampak berwibawa dan sedikit marah. Melihat Meng Wuyu muncul, Fang Lin menghela napas lega.
Orang tua itu tiba tepat waktu. Di belakang Meng Wuyu, mengikuti Lu Xiaoxing yang terengah-engah. Jelaslah bahwa Lu Xiaoxing tahu apa yang terjadi di sini dan berlari untuk meminta bantuan penatua Meng Wuyu. Saat Meng Wuyu tiba, ekspresi Kang Lu dan Wu Zhen berubah, dan mereka berpikir ada sesuatu yang salah. Ekspresi Cao Ying juga berubah beberapa kali, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meng Wuyu menghampiri Fang Lin, menatapnya, dan saat melihat Fang Lin baik-baik saja, ekspresinya sedikit mereda. Fang Lin, kamu baik-baik saja? Lu Xiaoxing bertanya dengan khawatir. Fang Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata, saya baik-baik saja, tetapi pintumu rusak. Sambil berbicara dia menunjuk ke arah pintu kamar Lu Xiaoxing. Lu Xiaoxing berkata dengan tidak senang pintunya rusak, ya rusak saja. Tidak apa-apa asal kamu baik-baik saja. Kelopak mata Wu Zhen sedikit terkulai, dan dia menatap Meng Wuyu dan berkata, Penatua Meng, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu akan melindungi Fang Lin, si pendosa? Meng Wuyu mendengus, sama sekali tidak menatap Wu Zhen dengan serius, dan berkata buka mulutmu dan kau adalah orang berdosa, tutup mulutmu dan kau adalah orang berdosa, lalu katakan padaku, kejahatan apa yang dilakukan Fang Lin. Wu Zhen tampak acuh tak acuh dan berkata, bukankah itu sebuah kejahatan jika menyakiti sesama murid? Sembari berkata demikian, dia menunjuk ke arah Sun Hao yang tergeletak di tanah. Meng Wuyu melirik Sun Hao dan berpikir dalam hati bahwa Fang Lin benar-benar kejam memukul Sun Hao seperti ini. Fang Lin berkata saat ini Penatua Wu Zhen, apakah Anda tahu mengapa saya ingin mengalahkan Sun Hao? Wu Zhen sedikit mengernyit dan mengabaikan Fang Lin. Fang Lin tidak peduli dan melanjutkan, karena Sun Hao mabuk, dia berlari ke sini dan menendang pintu, dan bahkan menyerangku. Aku tidak punya pilihan selain melindungi diriku sendiri. Omong kosong, kata Wu Zhen. Fang Lin mencibir dan berkata, Penatua Wu Zhen, tidakkah menurutmu aneh bahwa Sun Hao ada di sini? Selain itu, mengapa kamu tidak bertanya kepada saudara-saudari lain yang ada di sana pada saat itu tentang apa yang terjadi? Jika kamu bertanya, semuanya akan menjadi jelas. Mengapa kamu tidak bertanya? Ekspresi Wu Zhen akhirnya berubah, dan Kang Lu juga tampak muram dan jelek. Meng Wuyu segera menatap murid-murid perempuan itu dan bertanya, katakan padaku apa yang sebenarnya kalian lihat. Kita seharusnya tidak hanya mendengarkan pendapat satu orang tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Cao Ying segera mendongak dan berkata, itu Fang Lin. Fang Lin lah yang membasmi rekan-rekan seperguruannya. Diam, ekspresi Meng Wuyu berubah dingin dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Cao Ying langsung tersungkur ke tanah oleh aliran udara yang kuat dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Murid-murid perempuan lainnya berkata dengan gugup, kami hanya melihat Sun Hao mabuk dan berlari ke pintu rumah suster junior Xiaoxing dan berteriak. Kemudian suster senior Cao Ying dengan sengaja mengatakan bahwa Fang Lin ada di dalam, jadi Sun Hao menendang pintu hingga terbuka seperti orang gila dan bergegas masuk. Kemudian dia dipukuli oleh Fang Lin. Setelah mendengar apa yang dikatakan murid-murid perempuan itu, wajah Cao Ying tiba-tiba menjadi pucat dan keputusasaan muncul di matanya. Kang Lu dan Wu Zhen keduanya mengepalkan tangan mereka, merasa teramat marah. Meng Wuyu juga mengerti, dan menatap Wu Zhen dengan tatapan membara, berkata Penatua Wu Zhen, masalah ini telah terungkap. Anda bisa saja bertanya kepada para murid perempuan ini sebelumnya, tetapi Anda bersikeras menghukum Fang Lin. Mengapa demikian? Wu Zhen mendengus dan berkata, para murid perempuan ini mungkin telah diatur oleh Fang Lin sejak lama. Selain itu, mengapa Fang Lin muncul di sini? Fang Lin segera berkata, saya juga ingin bertanya kepada kakak senior Kang Lu, mengapa tempat tinggal saya dihancurkan? Kang Lu tampak acuh tak acuh dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, mengapa kamu bertanya padaku? Wu Zhen juga berkata hanya berdasarkan perkataan beberapa murid perempuan, tidak cukup untuk membuktikan bahwa Fang Lin tidak bersalah. Meng Wuyu tertawa ketika mendengarnya. Perkataan Wu Zhen benar-benar mengungkap niatnya. Wu Zhen, berapa banyak keuntungan yang kamu terima dari Kang Lu? Meng Wuyu tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut, meski semua orang tahu kebenarannya, terlalu tiba-tiba untuk mengatakannya di depan umum. Wajah Wu Zhen tiba-tiba berubah sehitam dasar panci, dan ada sedikit kepanikan dan kemarahan di matanya. Hal yang sama berlaku untuk Kang Lu. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada mereka berdua, seolah-olah semua kekotoran dan kehinaan telah terbongkar. Fang Lin menatap lelaki tua Meng Wuyu dan berpikir, beraninya lelaki tua ini mengatakan sesuatu. Dengan cara ini, Meng Wuyu hampir berselisih dengan Wu Zhen dan Kang Lu. Meng Wuyu, jangan memfitnahku. Wu Zhen membantah. Meng Wuyu berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu masih membutuhkan aku untuk memfitnahmu? Semua orang di Danzong tahu bahwa kamu dan Kang Lu dekat. Kali ini,
Kamu dan Kang Lu jelas-jelas mengincar Fang Lin. Mungkin semua ini direncanakan olehmu, Wu Zhen. Wajah Wu Zhen berubah drastis. Perkataan Meng Wuyu bagaikan pedang tajam, menusuk daging dan darah Wu Zhen, membuatnya tidak mampu melawan sama sekali. Pada saat itu, Wu Zhen berbalik, dan Kang Lu menatap Fang Lin dan Meng Wuyu dengan penuh kebencian, lalu pergi tanpa memperhatikan Sun Hao yang tergeletak di tanah. Kedua pria itu telah pergi dan masalahnya telah berakhir. Sungguh menyedihkan melihat lelucon seperti ini berakhir seperti ini. Ketika Cao Ying melihat Kang Lu dan Wu Zhen pergi seperti itu, dia sempat bingung. Dia memandang murid perempuan lainnya dan melihat bahwa mereka semua menjauh darinya, jelas-jelas menolaknya. Meng Wuyu juga menatap Cao Ying saat ini, dengan rasa jijik yang tak tersamar di matanya, dan berkata dengan dingin. Cao Ying menyebarkan rumor dan mendorong Sun Hao untuk melakukan tindakan impulsif. Kamu tidak bisa lepas dari kesalahan. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian tahun ini. Mendengar ini, Cao Ying pun jatuh terduduk dan menangis. Penatua, mohon maafkan saya. Penatua, mohon maafkan saya. Saya tahu saya salah. Saya mohon Anda memaafkan saya kali ini dan mengizinkan saya mengikuti penilaian akhir tahun. Meng Wuyu mengabaikannya dan pergi bersama Fang Lin dan Lu Xiaoxing. Cao Ying memasang ekspresi bingung di wajahnya, matanya penuh keputusasaan dan kebencian. Dia adalah murid Dan Tong yang gagal mendapat promosi selama 3 tahun berturut-turut. Awalnya ia memiliki peluang bagus untuk naik jabatan tahun ini, tetapi karena insiden ini, ia tiba-tiba kehilangan kesempatan naik jabatan dan harus menunggu hingga tahun depan. Bagi pengikut Dan Tong, hukuman seperti itu tidak diragukan lagi merupakan yang paling kejam. Setahun cukup untuk banyak hal terjadi. Atas hukuman seperti itu, Cao Ying tidak berani membenci Meng Wuyu, jadi dia hanya bisa membenci Fang Lin dan Lu Xiaoxing. Murid perempuan lainnya tidak begitu bersimpati pada Cao Ying. Bagaimanapun juga, itu adalah kesalahannya sendiri. Cao Ying meninggalkan tempat itu tanpa berkata sepatah kata pun. Karena kediaman Fang Lin hancur dan pintu rumah Lu Xiaoxing didobrak oleh Sun Hao, Meng Wuyu mengatur tempat lain bagi Fang Lin dan Lu Xiaoxing untuk tinggal, dan mereka dapat kembali setelah rumah asli mereka diperbaiki. Tentu saja, keduanya tidak tinggal bersama. Setelah sandiwara malam itu, reputasi Fang Lin di antara murid-murid Dan Tong menjadi semakin terkenal. Berita mengenai hubungannya yang tidak jelas dengan Lu Xiaoxing, pemukulan yang dilakukannya terhadap Sun Hao, dan penjinakannya terhadap konspirasi Kang Lu dan Wu Zhen dengan mudah tersebar di mana-mana. Bahkan di tempat Wuzong, orang-orang sering menyebut nama Fang Lin. Namun, banyak orang masih tidak optimis terhadap perilaku Fang Lin yang menyinggung Kang Lu, terutama di Danzong. Meskipun banyak pengikut Dan Tong masih mengagumi Fang Lin, sangat sedikit orang yang berani berteman dengan Fang Lin. Fang Lin juga senang mendapatkan kedamaian dan ketenangan, jadi dia berlatih dengan tenang di tempat tinggal sementaranya. Akan tetapi, karena ia tidak mempunyai tungku untuk memurnikan pil, ia tidak dapat menggunakan pil penambah Qi untuk meningkatkan efisiensi latihannya. Oleh karena itu, kecepatan latihan Fang Lin akhir-akhir ini jauh dari sebanding dengan saat ia bersama Susangao. Awalnya Fang Lin sedikit khawatir Kang Lu akan menimbulkan masalah lagi, tetapi selama 3 bulan berturut-turut, tidak terjadi apa-apa. Tampaknya Kang Lu menjadi pendiam karena apa yang terjadi malam itu. Setelah memikirkannya dengan ama, Fang Lin tampaknya mengerti. Bukannya Kang Lu tidak ingin menekan Fang Lin, tetapi penilaian promosi akhir tahun sudah dekat. Sekalipun Kang Lu penuh percaya diri, dia masih harus membuat persiapan yang cukup. Lagi pula, tingkat kesulitan penilaiannya berbeda-beda setiap tahun. Mungkin penilaian tahun ini akan lebih sulit daripada tahun lalu. Bahkan Kang Lu mungkin gagal. Tidak hanya Kang Lu, hampir semua murid Dan Tong lainnya sedang mempersiapkan penilaian promosi di akhir tahun. Taman Baikao hampir penuh sesak dengan murid-murid Dan Tong, yang belajar pengetahuan tanaman siang dan malam. Bahkan Lu Xiaoxing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk penilaian promosi dalam 3 bulan terakhir. Meskipun Lu Xiaoxing mengerti bahwa dia tidak akan bisa naik jabatan tahun ini, dia tidak bersantai. Sekalipun dia tidak bisa naik pangkat tahun ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melihat seberapa jauh dia dari menjadi murid formal. Tidak ada murid Dan Tong lain yang santai dan sesantai Fang Lin. Fang Lin tidak pernah terlihat di Taman Baikao yang ramai. Kecuali beberapa murid Dan Tong, sulit untuk memahami kemalasan Fang Lin. Banyak murid Dan Tong yang kebingungan, seolah-olah Fang Lin tidak malas, dia bukanlah Fang Lin. Fang Lin juga ingin pergi berkunjung ke Taman Baikao. Meski tidak ada yang perlu dipelajari, setidaknya dia bisa mencobanya. Tetapi ketika dia tiba di Taman Baikao dan melihat taman besar itu penuh dengan pengikut Dan Tong, Fang Lin berbalik dan pergi. Dia tidak ingin orang lain masuk ke sana, yang akan menjadi siksaan hidup. 3 bulan adalah jangka waktu yang tidak panjang dan tidak pendek.
Fang Lin berlatih dengan tekun, namun tidak mampu meningkatkan alamnya ke tingkat kelima unsur manusia, dan masih tetap berada di tingkat keempat unsur manusia. Namun, karena ia telah membuka salah satu dari 72 meridian, energi dalam tubuh Fang Lin lebih kuat daripada rata-rata manusia tingkat keempat. Malam sebelumnya, Sun Hao dipukuli oleh Fang Lin dan hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selain karena Sun Hao mabuk, itu juga karena Fang Lin lebih kuat dari Sun Hao. Sekalipun Sun Hao tidak mabuk, dia tidak akan mempunyai kesempatan menang jika dia melawan Fang Lin saat dia sadar. Pada akhir tahun, penilaian promosi yang terkait dengan nasib setiap murid Dantong akhirnya dimulai. Hampir setiap murid Dantong sangat gugup pada malam sebelum penilaian dimulai, terutama mereka yang memiliki peluang lebih baik untuk promosi dengan sukses tahun ini, yang merasa sangat rumit. Fang Lin tetap makan pada waktu yang seharusnya ia makan, dan tidur pada waktu yang seharusnya ia tidur, seolah-olah penilaian promosi ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Pada hari penilaian, ke-3.000 murid Dantong berkumpul di Dantan untuk menunggu. 3.000 murid berkumpul bersama, dan hampir semua orang memiliki ekspresi tegang dan serius di wajah mereka. Tidak seorang pun berbicara, bahkan Kang Lu, yang duduk di depan, memejamkan matanya dan menampakkan ekspresi serius di wajahnya. Fang Lin duduk di antara mereka, melihat sekeliling dari waktu ke waktu, tanpa tanda-tanda gugup. Dia menonjol di antara 3.000 murid, menyebabkan beberapa tetua di panggung batu mengerutkan kening. Ada 4 orang tetua di panggung batu. Selain Meng Wuyu dan Mu Yan, ada juga Zhao Dengming. Selain ketiga orang itu, ada pula seorang lelaki tua yang tersenyum ramah. Dilihat dari penampilannya, dia tampak lebih tua dari Meng Wuyu. Fang Lin terlalu santai. Meskipun dia punya bakat, aku khawatir dia bahkan tidak akan mencapai level menengah tahun ini. Zhao Dengming mengerutkan kening saat dia melihat penampilan malas Fang Lin di bawah. Zhao Dengming telah kehilangan muka karena apa yang terjadi selama kelas Dantan terakhir. Awalnya dia tidak mau memimpin penilaian kenaikan pangkat kali ini, tetapi dia tidak dapat menolak perintah dari ketua, jadi dia harus tetap datang. Akan tetapi, karena kejadian terakhir kali, Zhao Dengming merasa jijik terhadap Fang Lin, dan tentu saja tidak akan mengatakan hal baik apapun tentangnya. Mu Yan memasang ekspresi kosong di wajahnya dan tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-kata Zhao Dengming, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Meng Wuyu melirik Zhao Dengming dan berkata dengan tidak senang, "Penatua Zhao, penilaian belum dimulai. Anda mengatakan ini sekarang, itu bias." Ekspresi Zhao Dengming agak dingin, dia mendengus pelan, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu dan aku sama-sama menjadi tuan rumah penilaian, jadi kita seharusnya bersikap ramah dan tidak bertengkar." Tak seorang pun berbicara. Orang tua itu terbatuk beberapa kali dan melirik orang-orang di bawah dengan matanya yang berawan. Kesunyian. Suara seperti lonceng besar bergema di seluruh altar alkimia, bergema di telinga setiap murid dan boy. Pada saat itu, semua murid Dantong mengangkat kepala dan menatap keempat tetua di panggung batu. "Nama keluarga saya adalah Zhou. Bersama dengan 3 tetua lainnya, saya akan memimpin penilaian promosi tahun ini. Semua murid, mohon segera sembah 4 orang suci dari Sekte Dan," kata lelaki tua bermarga Zhou itu dengan keras. Menabrak. Sekelompok pengikut Dantong berdiri dan menyembah patung 4 orang suci dari Sekte Dan. Setelah beribadah, semua orang duduk kembali. Penilaian tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian semua harus berkonsentrasi dan jangan lengah. Jika ada yang melanggar aturan penilaian, aku dan ketiga tetua pasti tidak akan membiarkannya. Kata lelaki tua bermarga Zhou itu, dengan sedikit keagungan di wajahnya yang tersenyum. Setelah lelaki tua bermarga Zhou selesai berbicara, Mu Yan melanjutkan, "Akan ada 3 ujian, 100 pertanyaan setiap kali, totalnya 300 pertanyaan. Jika kalian menjawab 270 dari 300 pertanyaan dengan benar, kalian akan lulus. Semua murid, maju dan ambil nomor ujian kalian. Saat nomor kalian dipanggil, masuklah ke ruang rahasia untuk mengikuti ujian." Meng Wuyu, Zhao Dengming dan lelaki tua bermarga Zhou masing-masing meletakkan kotak kayu besar di panggung batu, dan kemudian 3.000 murid berbaris untuk mengundi nomor. Setelah Fang Lin menggambar selembar kertas, dia membukanya dan melihat bahwa jumlahnya adalah 973. Lu Xiaoxing menoleh dan berkata, "Kamu sudah sangat tua. Aku sudah berusia 63 tahun. 20.